DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah founder dan CEO dari Keyword. Tepuk tangan. Halo Kang Randy. Halo Panji, baik, alhamdulillah baik. Dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. off itu something new gitu. Saya kupu-kupu mungkin ayahku tuh satpam gitu kan. Alhamdulillah. Ini agak agak bukan dilematis istilahnya. Agak kontradiktif dengan apa yang mau kita bahas. Oke. Karena di awal-awal kita mencoba koneksi tadi ini koneksinya agak buruk nih. Iya. Sedangkan kita mungkin akan membahas terkait masalah infrastruktur internet gitu ya, yang mana jadi core bisnisnya di Keywords mungkin ya salah satunya gitu. Aku sedikit cerita dulu ya. Pertama kali aku beli hosting dan domain itu sebenarnya di Keywords pertama kali pas lagi kuliah. Dulu kantornya masih di Cisitu, di Cisitu yang dulu aku ngekosnya di geologi, di Pusdiklat Geologi ke kiri. Cisitu lama ya. Nah kan Keyword kan cuma di depan warnet apalah dulu waktu itu terdekat. Iya, dulu di situ depannya Ganto. Sempat di situ ya. Sempat di situ. Jadi pertama kali sebelum pindah situ di Cisitu Indah lebih atas lagi dulu. Cuman rumahnya dirobohin. Oke. Jadi pertama kali mau buat dulu cuman kepikiran pengen punya domain dan hosting, tapi belum bisa ngapa-ngapain. Jadi aku backgroundnya teknik fisika. Jadi dan waktu itu belajar programming sih, cuman nggak tahu cara implementnya kayak gitu. Jadi pikir aku harus beli domain nih sama hosting gitu. Belilah di Keyword. Waktu itu masih datang ke situ, sistemnya masih kita order on the spot karena waktu itu belum terlalu ramah, handphone juga belum ada internet dan segala macam gitu kayaknya. Iya, sebenarnya udah bisa. Sebenarnya dari dulu pesannya online sih, cuman emang orang di Bandung rata-rata datang ke tempat. Iya. Kitanya usernya yang belum. Usernya yang belum. Jadinya aku datang ke tempat situ, dilayani salesnya. Waktu itu mau ngambil domain kampusku.com waktu itu ya. Waktu awal itu 2007 2008 apa ya? Pokoknya sekitaran itulah masih. Terus udah diambil. Oke, yang lain deh kita ambil apalah kayak gitu. Pokoknya kurang lebih akhirnya dapet. Tapi setahun nggak dipakai karena nggak bisa. Iya, karena waktu itu emang orang masih bingung ngapain sebenarnya gitu. Benar. Iya. Nah, aku tertarik banget sih sebenarnya sama Kang Randy dan Keywords ya. Maksudnya itu kan zaman Keywords itu berdiri berarti tahun 2008 2007 itu ya berarti. Kita 2005 startnya. 2005. Startnya 2005. Kenapa tuh awal-awal bisa kepikiran nge-running bisnis atau memulai bisnis yang ngomongin masalah infrastruktur gitu, ngomongin hosting, terus ngomongin penyewaan domain kayak gitu-gitu. Gimana tuh awalnya Kang? Boleh diceritain? Cerita awalnya gini sebenarnya. Dulu itu di ITB itu waktu itu kan posisinya emang lagi pada ngehip lah di ITB, di luar ITB terutama ya, masalah orang ngeblok gitu waktu itu. Terus kita tahun 2004 ke 2005 gitu. Terus dulu tuh belum kepikiran ya punya server sendiri, cuman yang kepikiran tuh adalah pakai nama domainnya dari ITB dulu, ada servernya punya siapalah dulu gitu, dipinjemin gitu, boleh booking web gitu. Cuman karena itu tidak melambangkan kampusku dulu, kalau nggak salah elektro duluan yang punya itu, saya nggak salah, tidak melambangkan jurusanku gitu kan gitu ya, fakultasku akhirnya nggak deh, aku bilang gitu kan, nggak mungkin lah gitu. Terus nggak mungkin dapat lah gitu isinya. Terus aku dulu di SBM kan, di SBM ada tuh di fiturnya dipakai di server email gitu, user dikasih
kuota kalau nggak salah 25 mega kalau saya nggak salah 25 mega untuk bisa dibikin web, tapi nggak bisa diinstal SQL di situ, jadi nggak ada database, jadi cuma bisa naruh publikasi yang sifatnya statik aja gitu. Pada saat itu memang website itu masih transisi banget lah, masih transisi. WordPress itu baru keluar kalau nggak salah tahun 2004-2005 tuh WordPress awal-awal keluar. Sebelumnya orang pakai pada Blogspot, Blogsum, Blogdrive ya, untuk punya blog gitu. Nah, belum bisa diinstal di situ karena di tempatku tuh polisinya masih belum jelas. Maksudnya di SBM tuh polisinya masih belum jelas. Apakah boleh diinstal SQL apa enggak, dan mereka masih belum ngerti bahayanya seperti apa sih kalau pakai SQL gitu kan. Repotnya gimana, nginstal gimana, dan lain-lain nggak bisa. Maintenance-nya ribet lah menurut mereka. Akhirnya sampailah pada saat zamannya ngetren untuk orang pakai nama domain sendiri waktu itu. Di 2005 itu. Domain tuh harganya turun waktu 2005 itu. Dulu harga domain tuh aku pernah beli 2003 ya. Masih harganya 800.000 apa sejuta gitu harganya kalau nggak salah, saya lupa gitu. Nah, terus setelah harganya segitu, saya akhirnya lihat harganya turun ke 85.000 kalau nggak salah harganya gitu. Nah, begitu turun ke 85.000, mulailah beli gitu. Pikir-pikir teman-teman kok jadi pada beli, pengen juga ya gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya saya bikinlah untuk penyediaan registrasi nama domain dan hosting waktu itu gitu. Jadi untuk menghemat biaya, jadi kita patungan lah intinya, patungan dengan teman-teman. Waktu itu bisnisnya masih belum jelas, nggak seperti sekarang ya orang berani invest gede-gedean segala macam gitu. Saya dulu waktu awal buka juga dengan modal yang terbatas banget, kalau nggak salah 1 juta rupiah waktu itu juga posisinya masih servernya masih pakai share hosting punya orang, terus dari gitu juga nama domain tuh modalnya sama kayak sekarang, masih beli sama orang, deposit dulu gitu kan biar bisa aktif seketika. Dan kondisinya waktu itu masih belum jelas. Belum ada payment gateway, bayar masih pakai transfer BCA, terus yang pakai drama mungkin ATM-nya ketinggalan lah, bukti transfernya nggak jelas lah, segala macam. Masa-masa itu udah kita lewatin lah semuanya gitu. Dan dari situ ya udah kita mulai kecil, bertahap. Nggak punya kantor tuh, kantornya masih di Jalan Ganesha nomor 10 ke gedung aneks SBMITB belakang, numpang di situ gitu. Dipakai boleh untuk kantor-kantoran lah di situ, kayak ruangan di SBM itu punya namanya student lounge, bekas namanya gedung aneks itu. Kantor-kantoran di situ, nyampe sih alamatnya gitu. Terus lama-lama ada customer datang, kok banyak mahasiswa, kok nggak enak juga ya gitu. Jadi akhirnya mulailah sewa apa namanya, kosan waktu itu di Situ Indah nomor 8. Di Situ Indah nomor 8 itu kita sewa pavilion di situ gitu. Nah, setelah sewa pavilion di situ mulailah berkantor itu kalau nggak salah bulan Mei 2007 kalau nggak salah di situ. Dulu sempat nggak jelas tuh bisnisnya mau dibawa kemana gitu. Dan customer-nya juga masih sedikit, sempat mau bangkrut dulu. Terus akhirnya sampai akhirnya memutuskan untuk nyewa kantor itu tadi gitu, difokusin di situ. Di tahun 2007 itu sempat mau bangkrut, bingung kan karena sendirian, customer-nya banyak, customer-nya ber-300-an lah waktu itu, udah mulai bingung tuh ngebagi waktu kuliah sama ngebagi waktu kerja kan gitu ya. Sementara dulu waktu pas zaman kuliah banyak cabut-cabutan untuk jualan website, karena hidupnya waktu itu masih jualan website masih ala kadarnya lah, nggak seperti sekarang yang bagus-bagus banget gitu. Jadi saya dulu keliling Bandung naik angkot dari Ganesha ke customer saya tuh kebanyakan daerah Kawaluyaan, daerah Soekarno-Hatta gitu, itu naik angkot tuh keliling. Mereka masih metodenya tradisional, nggak mau di email, mintanya didatengin, mintanya di proposal, dijelasin segala macam gitu. Masih seperti itu cara jualannya. Masih offline, masih ketok-ketok pintu, jadi ketok-ketok ngumpet-ngumpet ya, kayak celingak-celinguk gitu, lihat pabrik orang segala macam, lupa makan orang tuh hanya untuk mereka punya website gitu.
Dan pada saat itu website itu masih hanya seperti online brosur. Jadi online brosur gunanya, belum seperti sekarang yang bisa interaktif, bisa interaksi dan punya engagement di situ. Dulu hanya online brosur. Semua yang mereka tahu, ada foto, ada apa segala macam, taruh di situ semua. Yang penting ada gitu. Posisinya yang penting ada. Karena saya hidup di tahun 2000-an. Saya di internet tahun 98 atau 99, saya lupa. Website itu memang masih sekedar halaman yang sifatnya statis sebenarnya gitu, yang diupdate terus-menerus. Jadi halamannya banyak dan harus manual update-nya gitu. Dan itu posisinya pada zaman itu punya itu adalah satu hal yang beken gitu, bukan suatu hal keharusan, tapi ketika kamu mau go online ya kamu harus punya website gitu. Terus sama kelamaan itu kalau nggak salah sekitar tahun 2004-2005 itu ada Speedy namanya, kalau pernah dengar namanya Speedy. Kalau kamu ngeluarin produk namanya Speedy, itu mulai tuh orang-orang tuh mulai rame tuh bis online. Ditambah pada zaman yang sama itu baru keluar namanya 3G. Tahun 2004-an tuh baru keluar namanya 3G. Jadi sebelum pakai 3G, orang-orang masih pakai CDMA e-video kalau misalnya masih ingat. Nah, CDMA e-video itu adalah modem yang pertama kali murah harganya. Saya bisa bilang itu modem yang pertama kali harganya murah. Definisi murah itu di bawah 5 jutaan ya. 5 juta pada saat itu ya. Patokannya kalau tahun-tahun segitu mungkin masih ingat harga nasi ayam itu cuma sekitar ya 4.000, 6.000 lah gitu ya. Maksudnya 5.000, 4.000, 6.000 start gituan lah gitu. Harga modem video tuh 5 jutaan tuh. Tapi udah murah banget buat orang yang pakai laptop pasti beli gitu. Terus keluarlah 3G. Wah, 3G harganya murah banget. Harganya cuma 1,5 apa 2,5 juta, saya lupa. Modemnya udah murah, koneksinya juga murah ya, masih pakai kuota kok. Sorry, iya. Kalau CDMA itu bukan pakai kuota, tuh pakai menit. Jadi kalau misalnya mau internetan itu pakai sistemnya menit. Jadi dial in. Jadi kamu ngedial ke sebuah nomor atau apa, sistemnya pakai per menit 150 apa 200 perak apa 300 perak saya lupa. Lalu berubah sistemnya menuju 3G. 3G sistemnya kuota kalau nggak salah sekitar 1 giga apa 2 giga gitu satu bulan, tuh harganya mungkin 300.000 apa 500.000 saya bulan. Tapi buat orang yang butuh aplikasinya cuma sekedar chatting, email gitu ya. Dan posisinya waktu itu 1 giga zaman dulu nggak kayak sekarang ya gitu. Zaman dulu 1 giga mungkin baru habis 1 bulan gitu kan gitu. Kalau sekarang kan 1 giga habis 1 hari mungkin gitu. Internet masih seperti teks banyaknya, dan kondisinya juga email juga saya masih pakai aplikasi, masih pakai pakai aplikasi kalau nggak salah namanya Pine kalau saya nggak salah. Jadi masih benar-benar teks, masih pakai console base teks, dan 3G itu always on sifatnya. Jadi nggak kayak CDMA yang harus dial mulu. Di situ enak banget. Kenapa saya bilang enak banget? Karena bisa menjalankan aplikasi Yahoo Messenger untuk chatting selama 24 jam tanpa harus mikirin internetnya berapa. Iya. Ya, Yahoo Messenger. Semua masih pakai Yahoo Messenger, bro. Iya. Ada yang pakai MSN juga sih sama ICQ gitu. Dan IRC masih benar-benar hidup juga. Rame orang pakai gitu. Tapi yang emang multi platform itu cuma Yahoo Messenger. Kondisinya orang jarang pakai ICQ atau orang jarang pakai ICQ, jarang dipakai karena orang nampain angkanya ribet. Dan MSN itu jarang dipakai karena rata-rata orang yang pakai Macintosh nggak pada pakai itu gitu. Jadi Yahoo Messenger multi platform, waktu itu bisa di Mac, bisa di Windows, bisa di Linux juga. Akhirnya itu banyak yang pakai buat chatting. Kita pakailah untuk help desk kan gitu ya. Untuk help desk maksudnya untuk chattingannya customer gitu, customer service dan lain-lain. Dan ceritanya si customer service dan lain-lain itu ya masih menggunakan Yahoo Messenger, orang masih pakai SMS, masih pakai telepon, masih dihubungin sama si DMA, dan itu akhirnya rame yang beli waktu itu di 2007 itu gitu. 2007 itu rame, punya kantor, terus punya karyawan gitu, alhamdulillah omsetnya nambah gitu. Begitu omsetnya nambah, nggak berapa lama, kalau nggak salah jalan setahun gitu ya dari di kantor lama itu, kita mau nggak mau harus pindah karena kondisinya kantornya udah nggak cukup. Kemudian juga emang itu kan si kos-kosan ya,
kurang begitu nyaman. Tempatnya juga kondisinya nggak gede-gede banget gitu. Ada kita pindahlah ke situ lama nomor 48 itu. Di situ dari 2008 sampai tahun 2016, di 8 tahun di situ. Lama banget di situ 8 tahun. Tapi sih 2009 akhirnya bikin kantornya di Jakarta. Itu ceritanya pada zaman dulu banget. Iya, itu menarik banget sih. Maksudnya berarti ide awalnya adalah gara-gara ngelihat kebutuhan teman-teman ya, pada dasarnya kebutuhan teman-teman yang sesama mahasiswa sebenarnya. Untuk ngeblok. Waktu itu zamannya blog. Orang nggak peduli domain extension-nya apa. Biasanya rata-rata yang mahasiswa daftar waktu itu .info. Karena .info murah. Cuman harganya kalau nggak salah 20.000 apa 15.000 gitu. Pokoknya start segituan deh gitu. Ya namanya jualan hosting tuh marginnya paling tipis banget, paling 4.000, paling 5.000 gitu. Nah, ngelihat kebutuhan itu lalu mencoba masuk dan mulainya pun nggak tahu ya, kalau sekarang kan dan udah berapa tahun belakangan juga lah sebenarnya, mungkin 10 tahun terakhir gitu ya, udah banyak yang istilahnya reseller kan, banyak. Reseller ataupun reseller domain, reseller hosting. Nah, pada waktu memulai dulu itu jadi reseller dari perusahaan lain kah, atau memang udah tap in langsung ke ininya gitu? Untuk apa ini? Hostingnya apa domainnya? Kalau domain sampai sekarang juga saya meskipun udah jadi registrar, saya masih reseller tempat lain kok. Karena sourcing harga kadang-kadang kita nggak bisa langsung direct untuk harga murah, karena itu volume based bisnisnya. Volume based dan commission based. Jadi kalau misalnya emang kamu bisa jual volume sekian, kamu bakalan dapat margin sekian gitu. Kalau misalnya enggak, kamu harganya bakal mahal. Jadi tergantung kondisinya gitu. Kalau internasional domain kita masih reseller kok. Kami lagi dalam proses akreditasi sekarang. Cuma memang akreditasinya tidak semudah .id gitu. Sebenarnya dari tahun 2012 kita udah pengen akreditasi untuk .id. Cuman baru kelaksana di 2016 gitu. Di 2012 itu kita posisinya lagi sibuk ngurusin data center gitu. Jadi karena uangnya terbatas, bukan uang dari angel investor gitu posisinya. Kami itu mendapatkan investor itu dari customer. Jadi customer keywords itu adalah investor keywords sebetulnya. Jadi kami mengembangkannya ya pelan gitu. Jadi kalau dapat konsumennya sekian, ya udah kita baru pakai jumlahnya sekian gitu. Jadi dana yang dimasukin itu kita investasikan sebaik mungkin gitu untuk kepanjangan perusahaan seperti itu. Oh, oke. Hostingnya berarti tadi masih share ya, masih bareng ya? Waktu 2005 itu share sampai 2006 awal. Selanjutnya udah pakai VPS ya, pakai VM. Betul. Zaman itu namanya VPS, belum VM. Iya, oke. Nah, maksudnya ini adalah industri. Satu, background-nya adalah SBM. Dan kalau 2004-an masuk SBM, berarti itu angkatan pertama ya? Benar. Angkatan pertama SBM. Yep. Yang mana belajarnya bisnis, tapi oke lah, bisnis overall bisa diimplement di mana-mana kayak gitu. Tapi kepikirannya adalah ngomongin jalanin bisnis yang teknologi banget gitu loh. Ya, karena emang saya dari dulu emang hobinya di teknologi dan sempat ikut Olimpiade Informatika sampai Jawa Barat doang sih waktu itu. Cuman nggak saya lanjutin karena saya kurang kuat di codingnya, cuman kuat di algoritma aja. Jadi itu nilainya kalau orang yang bisa sampai ke nasional, codingnya harus kuat, algoritmanya kuat. Kalau saya kebetulan hanya algoritmanya, jadi saya nggak lolos ke nasional, jadi cuma lolos sampai ke Jawa Barat aja gitu. Ya itu saya 2 kali atau 3 kali gitu ikutannya. 2 kali deh kalau nggak salah. Pas 2 sama kelas 3 SMA waktu itu kondisinya ikut tim Olimpiade Komputer Indonesia itu dulu. Oh iya, pantas makanya nggak terlalu asing lah ya dengan dunia ini gitu, dunia perhostingan, perdomainan gitu. Iya, saya bikin program dari tahun 2000-an kok. Jadi tapi saya nggak terlalu bagus di coding ya, maksudnya saya bisa bikin program tapi saya nggak terlalu bagus di coding. Jadi waktu itu masih kayak belajar 1-2 bikin apa gitu, tapi ya banyak di abandon, dan website juga sama, saya nggak terlalu baik di situ, tapi secara garis besar paham lah mau dibawa kemana, mau bikin apa itu paham. Oke. Berarti pada awal-awal pun, kalau sekarang kan tadi ya seperti saya bilang, kalau jadi reseller dan segala macam itu udah disupport tuh sama perusahaan-perusahaan yang menyediakan, kayak misalnya billingnya, terus apa. Kalau dulu berarti build sendiri. Dulu build sendiri, benar. Jadi dulu sampai 2006
2006 apa 2007 ya? 2006 itu 2006 akhir ya. Itu masih pakai manual kok, masih pakai Excel posisinya. Jadi hanya form pendaftaran aja yang kamu bisa bikin sendiri lah, gampang lah. Itu cuma HTML doang gitu. HTML atau email gitu. Nanti kamu harus ngeset semuanya satu-satu manual pakai ini, masih pakai reminder, kalender gitu. Nanti kamu akan nge-remind orang tanggal sekian gitu. Tapi itu jadi pecah kepala gitu. Sampai akhirnya tahun 2007 awal, kalau saya nggak salah 2006 akhir, saya lupa ya. Kita pakai program udah jadi. Kita sewa program udah jadi. Tapi programnya sayangnya 2013 kita ganti programnya. Dan 2013 kita ganti program itu, kami migrasinya masih manual karena database yang lama itu ternyata tidak bisa di-convert dan tidak bisa kita ambil gitu. Dulu sempat mau bikin programnya di tahun 2008, cuman karena terlalu berat effortnya, jadi kita nggak bikin waktu itu. Dulu resource programmer itu tidak sebanyak sekarang. Dulu posisinya yang bisa bikin program itu kalau nggak anak dari IF gitu ya, IFTB aja masih bisa dihitung jari lah gitu posisinya gitu, berapa orang lah gitu. Dan kondisinya nyari programmer itu di Bandung tuh susah banget gitu, kebanyakan orang masih pakainya VB. Web programmer tuh jarang banget di Bandung gitu. Kalaupun ada langsung ke Jakarta dan harganya minta tinggi karena langka banget waktu itu. Nggak seperti sekarang banyak banget yang bisa bikin program, dan karena udah banyak framework dan lain-lain ya ya. Zaman dulu kan masih hard coded semua dan logic juga emang nggak segampang sekarang. Udah ada kayak guidelines-nya. Kalau zaman dulu kan benar-benar harus manual. Kamu bikin pakai papan tulis, dari sini lari ke sini gitu. Kalau dulu kan kalau sekarang kan enggak kan gitu, udah banyak tools-nya gitu. Nah, tahun ini kita lagi ngerjain program billingnya sendiri. Kita lagi migrasi ke sistem itu. Udah jalan sekarang, lagi migrasi ke sistem sendiri karena kita ngelihatnya software yang kalau kita beli itu nggak terlalu bagus gitu. Saya ngomongnya ke depannya jangka panjang nggak bagus gitu. Karena apa ya? Karena nggak bagus karena ujung-ujungnya kita harus bayar lisensi mahal gitu. Jadi di bisnis ini larinya dari bisnis yang tadinya cuman emang ngedapetin customer yang banyak, itu berubah menjadi spesifik, menuju ke arah istilahnya ya, per customer tuh ada cas tambahannya gitu loh. Masih kayak gimana ya, kamu makin banyak customernya, cas tambahannya makin gede gitu. Dan kita ngitungnya gini, segitu tuh justru marginnya kita gitu loh. Justru segitu itu tuh marginnya kita yang emang harusnya bisa kita saving gitu. Makanya kita pikir, wah ini kalau ke depannya bakal naik terus industrinya bakalan bisa collapse nih, industri sistemnya nih gitu. Dan jadi posisinya di kayak kantor gue termasuk yang low margin lah gitu. Kita nggak ngambil yang high margin gitu. Sebab karena levelnya orang Indonesia tuh kita masih tahu posisinya masih di level itu gitu. Jadi itulah kenapa kemarin mungkin lo dengar ada yang heboh, sempat ada kejadian kebakaran di gedung gue, di gedung cyber gitu ya. Itu ada provider hosting yang memang sampai seminggu lebih itu belum di cover sampai sekarang. Sekarang udah 10 hari lebih. Pas perharian tanggal 2 kejadian 2 Desember, sekarang 10 hari. Sampai sekarang banyak yang masih belum di cover gitu. Karena apa? Karena industrinya dia ngambil low margin gitu. Jadi salah di customer education ya sebenarnya gitu. Dan sebenarnya ini sekarang jadi customer education yang mahal gitu sekarang. Jadi akhirnya customer gue mulai paham pentingnya backup, mulai paham pentingnya yang namanya DRC gitu. Tapi kan itu biaya mahal gitu. Biaya mahal seperti itu kan nggak mungkin dong lo bayar harganya cuma 50.000 perak kalau minta DRC, itu nggak mungkin banget gitu. Minta backup yang presisi pun nggak mungkin, karena cost backup itu 1:1. Misal beli harga 50.000 gitu ya, provider paling ngasih seminggu sekali lah gitu backupnya, itu gratis. Kalau lo mau tiap hari lo nambah lah mungkin 10.000 atau 20.000, 30.000, karena storage-nya mahal, harga storage mahal. Dan tahun ini adalah harga terakhir storage murah. Tahun depan tuh harga storage mahal. Gue bisa ngomong storage mahal karena gue diwanti sama vendor yang emang supply barang. Tahun depan tuh naik loh Pak, gitu semua. Dan gue awalnya gak percaya gitu. Tapi karena kemarin gue renovasi toko nih, gue jadi percaya gitu. Gue beli kabel harganya naik dari 600.000 jadi 1 juta. Gue beli harga kayak kayu dari harganya mungkin
taruhlah 200.000 jadi 300.000. Jadi semua naikin harga semua di tahun depan gitu. Tadi juga kemarin gue lupa ya, gue beli apa ya kemarin tuh ya. Oh, kalau lu perhatiin kalau di rumah tangga ya, biasanya beli cuma 22.000. Ya, benar. Minyak 22 sampai 25.000 naik jadi 38.000. Tisu dari harganya tadinya cuma 26.000 naik jadi 40.000. Jadi semua komoditas harganya naik semua gitu loh. Tahun depan ini gitu. Gue nggak ngerti kenapa gitu. Mungkin mereka mau recover pas Covid kemarin. Tapi ya itu gitu. Semua naikin harga gitu. Termasuk hard disk gitu. Jadi supply hard disk itu short gara-gara terlalu banyak orang request handphone. Kemudian juga supply dari RAM juga sama kayak gitu. Iya. Nah, Kak, tadi sedikit narik ke belakang dulu. Yang berarti Ya, kebayang banget ya kalau misalnya ketika di awal tuh masih manual. Manual, betul. Dan juga ngehandle, oke lah di awal masih 300-an. 300-an sebenarnya nggak masih juga sih kalau bayangin kalau billingnya itu oke lah yang beres setahun gitu, setahun sekali kita reminder. Iya, gampang kan gitu. Ya, tapi mahasiswa mungkin masih testing mungkin ngambilnya sebulan gitu kan, mungkin 1 bulan bulan bayar. Nah itu kan kalau masih manual di Excel itu kebayang rumitnya sih gimana? Iya, banyak missing di situ memang. Gimana bisa? Nah, terus tadi ngomongin masalah, oke kita pakai license sehingga marginnya di keyword sendiri memang nggak terlalu gede, tapi kesedot ke license. Kan aku lihat itu untuk pricingnya sekarang ya, maksudnya. Kalau dulu nggak, dulu harganya masih murah banget gitu. Oke. Cuman mungkin sekitar sebulan mungkin sekitar 200.000 ke 500.000-an lah, anggaplah start gituan lah. Oke. Nah, terlepas dari yang license software-nya, tapi aku lihat kan juga dari keywords, aku pengguna banget gitu. Maksudnya beberapa tahun ini ada beberapa inovasi gitu, ataupun perubahan lah. Aku mau tanya, itu perubahan, misalnya dari salah satu contohnya dan dibebankan ke customer juga adalah, misalnya masalah cPanel. Terus juga apalagi ya, kalau kita pakai, ya pokoknya banyak lah ya komponen-komponen itu tuh kita ada yang jadinya, oh ini perlu di up nih karena license-nya atau apalah, aku juga nggak terlalu baca, aku sih yes aja sebenarnya. Naik, betul, license-nya naik, bener. Nah, tadinya free tapi kita jadi bayar gitu. Jadi sebenarnya itu bayar dari dulu, cuman proses kita absorb. Contohnya gini deh, kayak si panel gitu ya. Dulu itu per account itu hitungannya ya, per account itu per tahun itu jatuhnya cuma sekitar 25.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 25.000 apa 20.000 gitu, gue lupa hitungannya. Pokoknya si panel account itu harganya segituan gitu. Dari dulu harganya segitu. Nah, terus di tahun 2020 itu mereka ngubah skemanya. Jadi per account itu per bulan itu sekitar 5.000 apa 7.500. Jadi lu naik dari 20.000 jadi 70.000, 75.000 lah per tahun gitu. Nah, sekarang itu dinaikin lagi. Jadi lu bayar si account panel itu per account itu rata-rata kalau nggak salah jadi sekitar 100.000-an lah setahun sekarang. Dan makanya gue bilang nggak mungkin dong kalau misalnya gue yang nanggung biayanya gitu loh kondisinya. Alternatifnya adalah customer bisa pindah ke panel yang lain yang lebih murah, atau kondisinya naik harganya gitu. Tinggal pilih aja gitu karena makanya gue bilang industrinya itu berubah gitu. Semua industri berubah, line bisnisnya orang itu berubah gitu. Dari yang mereka tadinya emang cuma-cuma aja ngasih, cuman tadi gue bilang cuma 20.000 rupiah per akun lah per bulan, per tahun gitu. Kan murah lah gitu, 20.000 rupiah itu setahun gitu kan. Kan sebulan nggak nyampe 2.000 kan. Itu berubah jadi sekitar 70.000 gitu. Sekarang naik 120.000 pas 100.000 lah, kisaran segitulah harganya gitu. Makanya kita mau ngomong pasti kenaikan harga gitu. Nah, selain si panel, billing sistemnya juga berubah. Dulu billing sistem itu anggaplah per satu customer itu cuman kena setahun cuman kena 3.000 atau 5.000 perak lah setahun gitu. Nah, sekarang untuk menghandle satu customer itu perlu sekitar 6.000, sekitar 5 per tahunnya itu jadi dari 2.000 itu berubah jadi harganya 10.000 kalau nggak salah per customer per tahun. Untuk handle sistemnya itu ya gitu.
Jadi kan posisinya ada additional cost yang mesti gue tanggung nih kondisinya. Iya, Kalau cuma 1-2 sih gue nggak masalah, itu uang parkir lah, uang kopi lah gitu. Tapi kalau lo ngomongin customer lo ada 10.000, ada 50.000, kan jadi biaya kan gitu posisinya gitu. Iya. Seperti itulah kira-kira. Nah itu menarik banget karena kan naiknya sebenarnya kalau dihitung persatuan memang tidak terlalu kerasa, tapi kalau dihitung Nggak kerasa. per Wow. 50.000 Jadi itu wow gitu. jadi gede banget. Nah, Gede banget. tadi kan dibilang bisnis domain ya, kalau kita bagi ya misalnya domain dan hosting lah. Kalau hosting saya cukup mengerti lah maksudnya kebutuhannya dan juga apa itu hosting sebenarnya gitu atau apa itu server lah. Cuman domain sebenarnya tuh bisnis yang seperti apa sih sebenarnya? Maksudnya kita tuh ngeganti IP address dari suatu alamat server kita menjadi suatu unique name kayak gitu. Cuman sebenarnya itu aja bisnis utamanya. Enggak, saya tuh bayar ke siapa sebenarnya? Ini nyewa bayar boleh dijelasin nggak? Oke, gue jelasin deh. Oke. Jadi gini, ada dua komponen biaya utama dalam domain itu. Yang pertama itu adalah icon fee. Icon fee itu adalah biaya yang disetorkan kepada icon itu sekitar 8.000 rupiah lah setahun yang mesti disetorkan. Icon ini nama lembaga ya, kalau nggak salah ya? Ya, lembaga yang ICANN, betul, yang mengatur nama domain di seluruh dunia. Yang kedua adalah Registry Operator Fee. Registry Operator Fee itu adalah biaya yang dicas oleh Registry Operator gitu. Registry Operator ini adalah operator yang menyediakan name server di seluruh dunia untuk keberlangsungan nama domain. Jadi gini, setiap kali lo register domain gitu ya, itu akan tercatat di dalam database-nya mereka sebagai misalnya nih domainnya kiwi.id gitu ya, dicatat oleh Pandi gitu ya. Pandi nanti akan ngejebarin informasi misalnya itu. registernya hari ini tanggal 12 gitu ya. Nanti habisnya tahun depan gitu. Nah, informasi pemilik, informasi kayak DNS segala macam itu disimpan sama di sini. Nah, untuk biaya ini awalnya itu mereka pakai untuk menyebarkan di DNS di seluruh dunia. Misalnya contohnya lu naruh di Jakarta ada 10, naruh di Singapura, lu naruh di Eropa segala macam gitu. Nah, semakin banyak si DNS itu akan semakin cepat. Sebenarnya bukan DNS server sih, lebih ke arah root server gitu, root server nama domain gitu. Nah, setiap perubahan yang terjadi itu ada register domain baru, itu akan diupdate di semua root server secara instan seperti itu. Nah, itu sebenarnya biaya nggak gede gitu. Nah, registry itu untungnya gede banget sebenarnya gitu. Makanya kalau misalnya kamu pernah dengar ada satu organisasi namanya JMO, dia berani ngebid nama domain namanya .shop itu sampai $100 juta untuk memiliki izin dalam menjalankan nama domain .shop. Gitu. Itu adalah biggest bid alias bid terbesar untuk menjalankan registry yang pernah ada di dunia. Jadi .shop itu domain paling mahal sebenarnya untuk registry operatornya punya hak itu. Kenapa sih mereka berani untuk kayak gitu? Karena bisnis domain itu yang tadinya cuma ngeregistri nama doang, mengganti IP address, mau IPv4, mau IPv6 gitu. Itu menjadi sebuah branding industri gitu loh. Dari branding itu bisa diturunin lagi jadi brand protection. Dari situ bisa diturunin lagi jadi aftermarket domain gitu. Nah, kalau kamu mau tahu gitu, aftermarket domain itu gila banget gitu harganya gitu. Contoh deh gitu, kayak ada domain misalnya kamu register, kemarin tuh apa ya, ada yang register tempat gue tuh blockchain.id itu dilelang sampai puluhan juta habisnya. Terus sekarang dijual lagi ratusan juta harganya. Namanya udah blockchain.id kalau nggak salah. Jadi dibeli dengan harga mungkin sekitar 200.000 atau kemudian dilelang sampai puluhan juta. Kemudian ada yang jual lagi ratusan juta gitu. Terus domain-domain lain tuh banyak banget gitu yang emang ya kamu beli cuma $10, $30 gitu seperti itu. Kamu bisa jual lagi sampai ratusan juta. Nah, gue juga kemarin tadi pagi juga ada teman gue barusan jual tuh, gue lupa nama domainnya apa gitu, disensor sama dia. Cuman bilang gini doang, baru register baru 2 minggu yang lalu, terus baru dipasangin di market,
dapat duitnya sampai $2.000 nih gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh yang jadi apa ya, yang jadi penyemangat orang untuk main di aftermarket domain gitu. Makanya kalau kamu register nama domain baru tuh agak susah gitu, susah nyari nama yang unik karena udah pada diambil orang semua gitu. Iya. Oke. Kayak Balik gitu. lagi ke yang tadi ya, di ICANN itu, dan juga yang kedua intinya kita bayar fee ke mereka dan Register juga bayar operator. register operator. Betul. Mereka yang membantu untuk menyebarkan. Registry operator. Beda, register operator itu beda. Ada registry, ada registrar. Oke. Registry itu adalah operator nama domain yang berhak untuk menjalankan sebuah ekstensi nama domain. Contohnya .id itu sama Pandi, terus .com itu sama VeriSign. Nah, ada tambahan untuk nama domain sendiri, itu mereka ngejualnya melalui registrar. Registrar itu kayak yang beli dalam jumlah banyak lah gitu. Yang bisa connect otomatis ke sistemnya mereka gitu. Dari registrar baru diturunkan ke reseller gitu. Tapi selain registry fee, ada lagi registry fee, itu ada lagi tambahan lagi. Biasanya ada tambahan namanya government tax fee di luar PPN. Di Indonesia namanya PNBP. Pendapatan negara bukan pajak ya. Ya. Ada lagi tambahan lagi government tax PPN seperti itu. Oke, itu lembaga si ICANN itu terus register itu mana nih? Jadi registry berarti. Registry, ya. Oke. Itu independen atau negara tertentu atau apa? Macam-macam. Kayak .com itu VeriSign. VeriSign itu public company tapi sahamnya dimiliki oleh Department of Defense Amerika. Saham terbesar dimiliki DoD selain publik, dan kondisinya nggak hanya pemerintah yang punya saham seperti itu gitu. Di .id pun Pandi pun seperti itu gitu loh, pemerintah punya saham di situ gitu. Jadi kalau di Indonesia kayak lembaga non profit tapi sebetulnya menghasilkan profit, makanya enak banget jadi registry ya, tiap tahun bisa buang-buang duit banyak gitu kondisinya gitu. Nah itu dia tuh, kayak makanya gitu. saya tertarik banget gimana caranya bisa kok jadi registry. Dulu sempat ada beberapa aplikasi pembukaan registry ya, kayak dulu zamannya Ridwan Kamil belum jadi wali kota Bandung tuh, orang-orang tuh pengen banget tuh pakai nama domainnya .bdg gitu. Nah, sempat booming. Pada pengen banget itu ada domain itu gitu. Gue bilang ya sekiranya duit 5M deh, ntar gue bantuin daftarin deh gitu. Pada gue bilang kayak gitu, pada nggak percaya gitu. Gue bilang masa sih bisa gitu? Bisa gitu. Itu kan kayak istilahnya kayak gimana ya, kayak domain daerah gitu. Kayak New York juga punya .ny, kemudian juga kayak macam-macam, London apa Jerman gitu, saya kalau nggak salah punya gitu. Jadi memang ada situ domain itu boleh gitu. Tapi emang usernya harus jelas dulu gitu, bisa divalidasi gitu. Jadi harus ada surat tembusan dan lain-lain gitu. Terus tanya 5 miliar itu buat apa gitu? Itu buat registry operation selama 5 tahun gitu. Jadi registry operation selama 5 tahun tuh perlu dana minimal sekitar segitu. Itu dulu ya, tapi ya dulu ya waktu pas zaman .bd gitu. Sekarang mungkin lebih naik lah, mungkin sekitar 10-an lah kenanya gitu. Gitu. Kalau ada segitu bisa dimajuin gitu. Sekitaran segitulah biayanya. Itu berarti biaya ad cost, maksudnya biaya yang harus dibayar ke ICANN tadi ya, Leste? Atau enggak, itu pengelolaan? Biaya ICANN itu nggak mahal kok. Kurang dari 500 juta lah kalau nggak salah. Tapi kan kayak ada biaya kayak harus bidding, kemudian juga biaya kayak jaminan, bank garansi, kemudian juga ada operator cost, infrastruktur cost yang mesti kita tanggung, terus kemudian juga ada ada kayak biaya pembelian infrastruktur gitu. Nah, contohnya ya kalau misalnya kita ngomongin simpel ya gitu ya, ada case study namanya .top gitu ya, kalau pernah dengar namanya .top. Itu di tahun pertama dia minus sampai $2 juta apa $3 juta gitu minusnya gitu ya. Di tahun pertama tuh karena promo ya, 2 juta apa 3 juta, dan 3 tahun pertama. Nanti tahun ke-5 itu dia bisa untung, profitnya tuh langsung 6, langsung 12 gitu kalau nggak salah. Jadi emang tergantung registry operator strateginya gitu. Cuma kan itu tadi gitu, timnya profesional gitu posisinya gitu. Itu tadi makanya gue bilang minimum harus ada komitmen fee-nya segitu gitu, baru bisa jalan gitu.
Dan Kayak juga gitu. kalau tadi dalam konteks sebagai registrinya Registry itu, operator. registry operator itu tidak mesti government juga kan sebenarnya, berarti kayak perusahaan itu Boleh, bisa boleh, boleh. boleh. Dan terus tadi fee tadi kalau oke itu bisa dimiliki oleh government, bisa nggak bisa Ya, swasta lah. tapi kalau untuk city branding itu mesti ada government ya. Oh, Kalau nggak ada government nggak bisa. oke. Nah, tapi kalau Dan harus si ada orang yang memang menjamin juga. Maksudnya contohnya kayak emang orang yang emang dia bekerja langsung atau tidak langsung dengan ICANN, atau pernah bekerja di registry operator sebelumnya, atau pernah bekerja di registrar sebelumnya, dan harus mau mempresentasikan kepada ICANN, dan harus mau ikutan ICANN meetingnya beberapa kali. Jadi prosesnya nggak langsung instan, langsung hari ini daftar langsung dia approve, itu enggak gitu. Itu bisa setahunan lebih baru dia approve gitu. Tapi memungkinkan gitu. Nah, kalau ICANN-nya sendiri itu organisasi di bawah UN atau independen? Soalnya saya pernah baca artikel apa ya, kayak ada 7 orang yang bisa mematikan internet. Nah, kayak gitu-gitu lah. Jadi mematikan internet di dunia itu adalah enggak deh gitu. Orang ICANN. Jadi ICANN itu adalah singkatnya dari Internet Corporation for Assigned Names and Number gitu. ICANN itu adalah American Multi-Stakeholder Group, non-profit organization gitu ya. Jadi memang dia itu organisasi yang memang di multi-stakeholder gitu, nggak cuman satu atau dua organisasi gitu. Nanti dia itu kontaknya dengan IANA gitu, Internet Assigned Number Authority gitu. Jadi ICANN itu ya yang ngatur nama domain ini semua gitu posisinya. Gitu. Oke. Iya, nah kalau ngomongin after sale sendiri, saya aftermarket ya tadi istilahnya ya. Kalau saya sendiri sebenarnya pernah merasakan dan happy juga sebenarnya. Jadi sempat ada momen-momen waktu itu ngambil banyak domain, termasuk juga pertama kali ID muncul dulu kan nggak boleh nggak dijual umum ya, hanya benar harus pakai KTP. Harus pakai KTP, dan kebetulan nama saya cukup spesifik, nama belakangnya gitu. Panji Prabowo kan. Jadi waktu itu saya ambil Prabowo ID. Nah, waktu itu di 2000 pemilu lah, pokoknya menjelang pemilu 2014. Pertama kali ada ID itu kalau nggak salah 2013 atau 2000 berapa lah gue. 2014 pertama kali launchingnya. Nah, pemilu waktu itu. Terus itu kejadiannya 17 Agustus 2000 berapa ya? 2014. Oh, 2014 ya. Waktu pertama kali launching, saya ingat banget soalnya. Dan itu gratis. Jadi gratis apa? Tapi waktu itu saya bukan dari keyword ya, maksudnya karena waktu itu ada teman di Jakarta yang lagi, Ji, gue lagi ngantri ini nih, dia bilang. Keyword sebelum menjadi registrar waktu itu. Oke. Jadi ya. Itu gratis benar. Tahun pertamanya gratis. Ya. Jadi saya happy banget waktu itu karena dapat gratis. Tiba-tiba ada calon waktu itu, timnya yang kontak mau ngambil. Jadi banyak duit dari situ ya. Ya lumayan lah, ada lah branding jadi memang. Tapi kayaknya sempat hilang dari pasaran, nggak diperpanjang atau apa waktu itu. 2017 atau 2000 berapa tuh saya ambil lagi. Tapi waktu itu saya ambil laginya si Prabowo ID, sekarang masih saya pakai. Saya ambil di keyword jadinya. Karena waktu itu kayaknya si timnya loose sekali atau apa. Saya lihat lagi open, wah ini nggak ada yang punya nih, gue ambil deh. Emang waktu itu ingat kok 17 Agustus. Jadi sebelumnya itu pernah memang ada kayak sebelum general availability ya. Waktu GA-nya tahun segitu. Sebelumnya dari bulan Juni sebenarnya, Juni 2014 tuh baru mulai orang-orang daftar. Waktu itu masih harusnya namanya Sunrise Period, tapi di sini namanya Grandfather. Itu harganya 2,5 juta harganya nama domain.id. Terus 17 Agustus itu kita diundang nih ke Gen Indonesia, itu gratis. Jadi diajak nonton dulu, gue ingat banget diajak nonton Ninja Turtles sama Pandi, terus kayak gitu dikasih gratis, gue daftar lah namanya Randy.id gitu kan gitu. Sampai sekarang masih gue pakai sih gitu. Itu free waktu itu. 17 Agustus 2014. Iya. Itu masih pakai KTP posisinya. Iya. Jadi waktu itu nitip KTP jatuhnya karena temen yang kebetulan lagi di lokasi, gini. Iya, di Indonesia persis itu di CGV Blitz. Iya kayaknya sih. Berarti itu juga yang ngerasa. Nah, semenjak itu sebenarnya kadang-kadang saya juga suka ngoleksi
domain-domain yang menarik gitu. Ya yang unik-unik lah, yang dengan harapan dijual atau dilelang gitu kan. Beberapa menyediakan platform lelang kayak kita gitu. Bikin platform gitu juga di Keywords, ada platform itu juga untuk lelang sama untuk ada. Jadi ada domain yang bisa dijual beli di situ, dan emang user juga banyak yang naruh domain di situ gitu. Oh, nanti gitu. Saya belum nyoba kalau yang lelang Keywords, nanti akan kita ada. Banyak kok yang udah jalan, mestinya yang udah berhasil mereka dapetin di situ customer. Oke, ini ada sedikit lagi. Kenapa domain di bawah 5 huruf, ya 4 atau 3 atau 2 atau 1 gitu, mahal? Apa yang membuat itu mahal? Karena ini maksudnya... karena itu resource-nya terbatas. Gue memahami bisnisnya nih. Ini maksudnya mafia aja kah? Atau memang ada... resource-nya terbatas. Okay. Jadi gini pertama, domain 1 huruf itu untuk ID gitu ya. Gue tahu harganya berapa, tapi gue nggak boleh ngomong harganya berapa. Okay. Tapi yang jelas mahal sekali gitu, MM-an lah gitu ya. Tapi gue nggak bisa ngomong spesifik angkanya berapa. Tapi kalau emang lu berminat untuk bikin sesuatu, bisa kontak gue, nanti gue bisa bantuin gitu. Kalau yang 2 karakter itu, 2 karakter itu sekitar 500 jutaan, harganya masih negotiable. Tapi kalau ke gue bisa negotiable lah gitu. Tapi ya nggak jauh-jauh dari segitu gitu. Ya beda tipis lah gitu. Kemudian nama domain yang 3 karakter itu ID itu sekitar 15 jutaan kurang, sekitar segituan. Sedangkan yang 4 karakter itu sekitar 2 jutaan gitu. Jadi emang itu karena resource-nya terbatas. Nah, lo cobanya nama domain.com, lo cari yang 4 karakter pasti udah nggak ada. Gue masih kemarin dapat register 4 karakter tapi ada dash-nya, ya udah gue ambil deh gitu. Lucu soalnya gitu. Tapi buat gue pakai nanti kapan-kapan lah gitu. Jadi emang nama domain itu terbatas sekali gitu unitnya gitu. Makanya kayak domain 1 karakter kan cuma ada 26 karakter aja kan gitu. Dan ada berapa lagi? Ada 10 angka dan 26 karakter gitu. Makanya itu kenapa terbatas banget gitu. Udah dipakai u.id sama s.id gitu. Misalnya belum dilepas gitu kalau untuk .id ya. Tapi kalau misalnya emang ada yang mau bikin atau apa, dan itu bisa lah, gue bisa bantuin untuk itu. Iya, nggak maksudnya oke, secara karena resource-nya terbatas, karena maksudnya apa ya? Iya, berarti kan sebenarnya juga, tapi secara proses bisnisnya tadi kan, sebenarnya kalau kita ngomongin, oke, gue harus bayar fee kemana, harus bayar ini kemana, secara infrastruktur segala macam. Sebenarnya kan itu tidak ada penambahan biaya yang real kan sebenarnya. Jadi hanya sekedar karena tidak meet antara... itu cuma teks database aja. Iya kan, berarti karena cuma teks database aja. Karena supply-nya tinggi, karena demand-nya tinggi, supply terbatas. Ya. Dan karena sama satu resource aja. Misalnya kayak prabowo.id kan nggak mungkin dimiliki 2 orang kan, hanya 1 kan. Iya. Itu dia tadi. Iya, gokil sih. menarik. Nah, terus tadi lo sempat cerita juga tentang apa istilahnya DRC server ya, dan DRC, kita disaster recovery center ya kalau dalam itu kan yang dimaksud ya maksudnya. Oke. Nah, melihat yang kemarin kasus, terus juga ada operator lain gitu yang sampai bahkan sekarang udah 10 hari belum recover. Gue juga ada yang naruh di situ sebenarnya di ada hosting juga di situ ya, tapi alhamdulillah udah ke cover sih beberapa, cepet juga sih. Mungkin bukan termasuk yang apa ya, yang masih nggak berfungsi kayak gitu ya sampai sekarang. Nah, gitu. Apa sorry keputus tadi. Iya. Apa tadi? Sorry putus, nggak tahu nih dari mana putusnya. Lu terakhir kali ngomong recover, provider dan recover, itu yang gue denger sih. Oh iya tadi jadi apa ya, make juga domain dan hosting di salah satu provider tersebut yang tadi gue udah kebayang sih siapa providernya, walaupun lo nggak sebut, cuman nggak enak juga disebut gitu. Tapi ya, alhamdulillah udah recover, udah bisa diakses kalau sekarang. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin itu ya di DRC itu sebenarnya itu apa sih? Apakah mekanisme atau secara physically ada backup di tempat lain dan automatically, boleh lo jelasin nggak DRC itu apa sebenarnya idealnya? Oke.
Jadi gini, pertama kali sebelum gue masuk ke DRC ya, kita ngomongin musibah dulu deh. Oke. Jadi nggak ada istilahnya lo naruh data center gue aman, lo naruh data center dia aman, lo naruh di lokasi manapun aman tuh nggak ada. Kebakaran, yang namanya musibah gempa, yang namanya musibah kalau sekarang lo mungkin nggak hanya dengar gempa ya, kalau kita ngomongin gempa ada ujung-ujungnya likuifikasi, pernah dengar nggak likuifikasi? Tanahnya itu jadi air gitu. Jadi tanahnya yang tadinya padat itu jadi kayak cair, yang tadinya yang tadinya itu sebuah bangunan yang ada di atasnya itu masuk ke dalam tanah karena tanahnya cair gitu, ambles gitulah kasarnya gitu. Jadi nggak ada istilahnya aman 100% itu nggak ada gitu. Jadi emang membutuhkan yang namanya backup gitu, itu yang paling penting. Nah, kendala sendiri sebenarnya di Indonesia ini ada kecelakaan di mana kondisinya semua routing internet itu adanya di Jakarta. Dan spesifik lagi semua routing internet utama itu di gedung cyber gitu. Yang kedua ada di IDC Duren 3 gitu. Kenapa sih bisa kejadian itu gitu? Karena balik lagi kepada sejarahnya, dulu posisinya operator tuh di gedung cyber semua gitu, berkantornya di situ gitu. Dan karena operator berkantor di situ semua, jadi naruh barangnya di situ semua gitu. Dan kebetulan pengelola gedungnya itu fleksibel sama operator gitu. Mau bikin data center boleh gitu, mau bikin kabel boleh. Kenapa sih di situ bisa ada data center banyak? Karena memang zaman dulu banget, tahun 2000 sebelum abis Krismon itu gitu ya. Gedung itu sempat kosong, tapi sebelumnya memang dari awal memang sudah dipakai untuk gedung itu untuk keperluan network. Dulu ada Satelindo di situ sama adanya Friend, kalau kamu pernah dengar Friend dulu, sekarang namanya Smart Friend gitu. Dulu itu ada di lantai 1, 2, 3 itu ada operator seperti itu, 3 operator utama, Satelindo terutama. Dulu lantai gua itu lantai 3 itu bekas Satelindo. Satelindo itu sekarang namanya jadi Indosat gitu. Nah, Satelindo itu dulu ngantornya di situ. Nah, jadi ruangan kerja gua itu dulu bekas data centernya Satelindo. Jadi 2 lantai full apa 3 lantai full gitu. Nah, Satelindo itu mulai menggeser data centernya ke Daan Mogot sama ke gue lupa nama daerahnya apa yang ada satelit-satelit itu, bukan Jati Bening, apa sih namanya? Jatiluhur. Ada kalau lu pernah dengar ada proyek satelit Palapa atau apa ya, gue lupa. Pokoknya ada satelit buminya itu di Jatiluhur. Nah, itu dulu sebelum ada proyek itu mereka ngantornya di cyber semua gitu. Lama-lama berkurang di situ, gedungnya sempat kosong. Lantai 2 itu yang sekarang data center kemarin kebakaran itu bekasnya Friend dulu. Bekasnya Friend keluar, dikosongin, bekas data centernya dipakai sama sebuah perusahaan lah gitu yang kemarin kebakaran. Karena domainnya publik, gue boleh sebut gitu, namanya perusahaannya adalah CDC dibeli Telkom di tahun 2016 seperti itu. Nah, si perusahaan itu nggak hanya CDC aja gitu, tapi sebenarnya mbahnya internet Indonesia itu adanya di APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia gitu. APJI itu memang organisasi lama banget gitu. Mereka bikin interkoneksi namanya Indonesia Internet Exchange. Nah, itulah yang bikin orang-orang itu betah di gedung itu gitu. Kenapa? Karena mau connect antar operator tuh gampang. Jadi kayak gue mau connect sama taruhlah gue mau connect sama operator lain, gue tinggal ketemu di lantai 1, gue ada perangkat di lantai 1, tinggal connect aja ke situ. Atau kalau enggak, orang narikin kabel ke tempat gue gitu. Atau bisa juga orang naruh perangkat tempat gue, dia naruh di tempat lain gitu. Jadi cost-nya tuh nyaris 0 gitu, tapi tidak 0 gitu. Contohnya ya ada biaya penarikan lantai, ada biaya colocation, ada biaya cross connect, ada biaya sewa port atau biaya macam-macam lah ya. Tapi tentunya lebih murah dibandingkan naruh di luar tempat itu gitu. Karena kan kalau di tempat luar kan ada biaya sewa kabel, biaya metro, ada biaya keamanan, biaya segala macam gitu. Itu mahal jatuhnya. Nah, kalau gue nggak salah di tahun 2010 kalau nggak salah, di tahun 2002 atau 2003 dibuatlah pendamping dari Indonesia Internet Exchange namanya OpenIXP, karena ada konflik internal di antara mereka, jadi akhirnya bikinlah yang satu hal yang lebih terbuka dan lebih independen gitu.
OpenXP. OpenXP dulu lantai 7 gedung cyber sampai tahun 2008 apa 2010 apa kalau nggak salah. Mereka akhirnya bikin tempat baru di Duren 3. Mereka ada ruko yang mereka bangun ulang gitu ya, ruko yang dibangun ulang untuk dijadikan data center di situ, diperkuat dan lain-lain, bikin data center, dan akhirnya besar lah sampai sekarang gitu. Tentunya kebakaran ini nggak hanya terjadi di cyber, di Duren 3 juga pernah beberapa kali sampai mati, kebakar di ruangan genset apa UPS gitu kalau nggak salah. Dan sebetulnya kejadian dari sebelumnya yang ada di Indonesia, kejadian kemarin itu yang paling besar dalam sejarah internet Indonesia gitu. Di press release gue kemarin, gue bahkan nulis ini adalah kejadian terbesar dalam internet Indonesia karena memang belum pernah ada kejadian kebakaran yang sampai menewaskan dua orang gitu kondisinya. Dalam sejarah internet Indonesia itu belum pernah ada gitu kondisinya. Dan ini yang terbesar gitu gue bilang, karena waktu Duren 3 dulu kebakaran aja itu nggak nyampe 2 hari udah recover gitu kondisinya. Ini sekarang posisinya sampai berpuluh-puluh hari masih ada yang belum recover gitu kondisinya. Dan kondisinya kemarin itu gue bisa bilang parah banget karena kondisinya nggak hanya si server itu disembur oleh FM200, cairan khusus dan lain-lain, juga disembur sama cairan pemadam kebakaran dan sprinkle gitu. Soalnya teman-teman gue yang pada recovery server, jenazah servernya itu di recovery itu udah karatan semua gitu, udah korosif semua. Jadi ya datanya mungkin nggak bisa selamat gitu. Ada yang seperti itu tuh. Gue kalau ngelihat servernya itu ya sedih aja gitu. Kenapa? Ya 3 miliar dalam satu frame foto dan itu mati semua gitu, nggak bisa dinyalain lagi gitu. Ada yang kena ruginya 5 miliar rupiah, ada yang ruginya 10 miliar gitu. Udah bukan ruginya 100-200 juta lagi gitu. Dan itu kondisi juga emang sesuatu yang di luar perhitungan sebenarnya. Sesuatu yang di luar perhitungan dan di luar kemampuan gitu. Karena pada teorinya apabila terjadi kebakaran tidak akan terjadi sebesar ini. Teori awalnya. Tapi siapa yang nyangka kondisinya dulu pernah kejadian juga di The Planet namanya tahun 2006 apa 2007. The Planet itu kalau lu tahu The Planet itu sempat gabung dengan perusahaan namanya F1 Server, kemudian pernah akhirnya dijual ke perusahaan namanya Softlayer, dan Softlayer dibeli sama IBM, sekarang jadi IBM Cloud Bluemix. Itu The Planet dulu, The Planet juga sama, sampai 4 hari baru bisa dipindahin. Itu kebakaran hebat. Kemudian juga di tahun yang sama ini, tahun 2021 di Strasbourg, Jerman, OVH itu perusahaan dari Perancis. Strasbourg itu kalau nggak salah hanya sekitar 20 kilo dari perbatasan Perancis atau 5 kilo gitu ya. Di Jerman mereka naruhnya itu kebakar dari 4 ruangan data center itu 1 apa 2 wing yang kebakar. Dan itu juga sama, damage-nya lebih besar lagi daripada ini, tapi untungnya nggak ada. Makanya sebenarnya lo mau bilang kalau ada orang yang ngeklaim gitu ya, kalau ada orang yang klaim, misalnya orang ngeklaim kondisinya, data center gue aman nih, nggak mau kebakaran gitu, gue nggak percaya kondisinya, karena kebakaran itu bisa kejadian di mana aja gitu loh. Mau kondisinya lu nggak ngapa-ngapain aja bisa kebakaran gitu. Gue pribadi aja kemarin waktu gue nginep di Jakarta, hair dryer di dalam toilet ya. Kalau lo nginep di apartemen atau di hotel tuh kan suka ada hair dryer kan toilet gitu. Nah, itu tuh nggak kita nyalain, tiba-tiba kebakar sendiri. Jadi lu bisa bayangin kan gitu kondisinya, kehidupan kita itu sebetulnya dekat banget sama api gitu karena kita punya listrik gitu. Jadi korsleting lah, alat-alat yang kurang bagus kabelnya atau bebannya nggak seimbang atau apa itu bakal kejadian gitu. Makanya harus sedia pemadam api gitu. Di rumah tuh harus ada, sebenarnya idealnya di setiap 15 meter persegi itu ada 1 alat pemadam api ringan seperti itu. 15 sampai 25 meter idealnya, tergantung bentuk ruangannya seperti apa. Nah, kalau ngomongin kebakaran tadi, kebanjiran segala macam, kondisinya kita kan yang kita pentingin bukan hardware-nya tapi datanya, gitu kan. Hardware-nya itu harganya bisa MM-an mungkin gitu, tapi datanya mungkin lebih dari situ pastinya, gitu kan. Makanya perlulah dibuatlah DRC gitu. Minimalnya apa sih sebenarnya tahapan awalnya sebelum nyampe DRC? Tahapan awalnya sebelum DRC itu adalah backup mirror dulu, hard disk to hard disk pakai sistemnya RAID.
kalau basicnya di komputer kan gitu kan, ada RAID system, ada RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 gitu, RAID 60 gitu, RAID 6 gitu. Nah, itu kan ada mirroring, ada stripping. Nah, mana sih yang paling bagus ya? Dua-duanya bisa dipakai lah untuk mirror dan stripping gitu. Dari RAID itu barulah sistem basicnya yang dibikin adalah backup secara online atau backup secara offline. Backup secara online ini maksudnya nge-backup kepada NAS, Network Attached Storage, yang terpisah dengan lokasi server utama. Misalnya, server utamanya ada di sebelah kiri lo, nah ini server backupnya di sebelah kanan lo, jarak 1 meter. Itu boleh. Karena kalau misalnya terjadi kebakaran, lo masih bisa untuk menyelamatkan itu kan posisinya gitu kan. Atau nyelamatin hard disk ya gitu kondisinya. Nah, setelah itu baru ngomongin online backup. Nah, setelah ada online backup, dibuatlah offline backup dengan ruangan yang terpisah. Contohnya misalnya, lo sekarang lagi di ruangan kerja lo bikin backup terpisahnya secara offline itu lo taruh di ruangan dekat dapur atau dekat ruang tamu gitu. Misalnya lo di rumah ada ruang kerja, ada ruang tamu, lo taruh di ruang tamu lah, kata seperti itu gitu. Jarak 10-20 meter, masih aman kondisinya. Nah, tapi kan untuk mencegah kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap rumah yang lo tinggalin atau data lo tinggalin, lo taruhlah backupnya di tempat yang terpisah. Contohnya lo taruh di tetangga lo, jaraknya 2 rumah. Aman atau tidak aman? Masih aman. Kalau amit-amit rumah lo kebakaran, bisa di-recover di situ. Nah, tapi karena adanya isu macam-macam seperti kebakaran hebat, gempa bumi, bom, ataupun badai gitu ya, ataupun tadi gue ngomong spesifik bom, terutama bom nuklir gitu, maka bank-bank itu para ahli itu membuat simulasi dan lain-lain, bilang bahwa memang minimal data center itu ada di 30 km dari data center utama. Gunanya apa? Kalau misalnya terjadi sesuatu, data masih aman 30 km. Tapi ada juga yang berpendapat lain bilang bahwa memang minimal adalah 60 km dari lokasi data center utama. Jadi kalau terjadi masalah apa-apa, ada backupnya 60 km. Ada juga yang ngomong harus berbeda kota, ada juga yang ngomong harus berbeda provinsi, ada juga yang ngomong harus beda negara gitu, beda yurisdiksi. Jadi itu polisinya tergantung dari kepercayaan masing-masing gitu. Nggak mungkin kan kalau lu percayanya sama yang 30 kilo, gue paksain harus 60 kan gitu. Atau dari lu percaya sama yang beda negara, gue paksain harus satu negara, kan nggak kan gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya negara lo kecil banget segede Jakarta, ya misalnya kayak lo naruh di Singapura gitu. Singapura tuh ya backupnya dari East Coast ke West Coast doang gitu. Misalnya dari Changi ke Jurong, itu doang backupnya gitu. Itu cuma jarak 40, nggak nyampe 30 kilo malah itu. Makanya memang harus ditaruh di luar negara sebenarnya kalau negara kecil seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin DRC gitu, DRC itu ada 2 jenis, ada yang live system gitu ya. Live system itu gunanya untuk high availability. Contohnya kalau misalnya site-nya utamanya mati, lo bisa backup ke site yang kedua secara real time. Artinya biaya yang lo keluarkan akan minimal 3 kali lipat. Kok bisa 3 kali lipat? Yang pertama adalah biaya infrastruktur di main site, itu satu. Yang kedua adalah biaya infrastruktur di backup site, itu kedua. Yang ketiga adalah biaya untuk high availability-nya, entah itu network-nya, entah itu sistemnya, dan lain. Jadi, mungkin yang tadinya lo cuma keluar biaya hosting atau server cuma 10 juta perak, lo bisa keluar jadi ratusan juta, itu kondisinya, gitu. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya itu nge-freeze nggak nih? Oh, enggak ya? Oke, berarti DRC itu sebenarnya adalah mekanisme atau misalnya regulasi ya yang memang itu siapa yang mesti aware dan siapa yang mesti, ya usernya yang pakai. Oh, berarti user. Kalau operator kan cuma tinggal ngikutin aja. Kayak contohnya gini deh, kayak kantor gua gitu. Dulu kantor gua nge-backup di Surabaya. Karena cost-nya di Surabaya itu tinggi, gua nge-backupnya di Jogja gitu. Nah,
Pertanyaannya adalah gini, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap backup data gitu? Apakah operator, apakah user? Sebetulnya yang bertanggung jawab itu adalah user, karena usernya posisinya ketika membeli sebuah layanan itu udah tahu bahwa emang dia membeli satu lokasi gitu. Kecuali kalau dia membeli di multi region, misalnya dia beli region A, B, C, D, E gitu ya, dan datanya ada data replikasi, tapi itu kan cost-nya mahal banget gitu. Emang usernya mau? Kalau usernya mau nggak masalah. Yang jadi masalah kan gini, nggak semua orang kan bisa lo paksain harus mengeluarkan duit semahal itu kan gitu. Kayak tadi gue contohnya aja gue ngomongin gitu, customer gue bayar 50.000 sebulan nih gitu. 50.000 sebulan tuh sebenarnya udah minimum banget di average revenue per user gitu. Makanya apalagi dengan kondisinya naik-naik segala macam itu cost-nya udah nggak nutup lagi gitu kondisinya gitu. Cost-nya tinggi loh sebenarnya. Kayak contohnya gini dah, lu kirim email aja ya ke satu customer service ya. Itu gue udah ngitungin biaya untuk membalas satu email tuh 15.000. Kata-kata 15 sampai 20.000. Itu belum kalau biaya dia berpikir. Itu baru mengerjakan satu email aja. Ya, baru ngebalas email lu dengan jawaban ya atau tidak. Belum jawaban kalau dia mikir. Makanya kalau misalnya kita ngecas untuk dia manage service, misalnya per kasus, untuk kasus yang satu-satu kita platformnya 75.000 gitu. Karena ada biaya manusia yang mesti kita hargain di situ gitu. Gitu. Oke. Iya, gue paham. Berarti memang cuma berarti edukasinya ya. Kalau gue sendiri kemarin sebenarnya ada beberapa case ya, dan gak cuman maksudnya bahkan ya kemarin tuh di minggu yang sama juga ya gue sempat taruh di Instagram juga tuh. Gue pakai salah satu layanan AWS juga sebenarnya. AWS ada outage-nya juga loh. Iya. Dan kemarin ada data hilang juga loh di situ. Dan kemarin kan hari apa ya kasus kebakaran cyber Kamis baru ya? Kemarin kok kan Kamis 2 minggu lalu, Kamis 10 hari lalu tuh AWS itu kalau nggak salah hari Minggu apa hari Senin gitu. Betul. Kebakaran juga, mati, datanya hilang. Betul, jadinya Kamis itu cyber, ada salah satu produk gue yang kena juga dan akhirnya kita bikin rilis juga kayak gitu. Terus Seninnya juga gitu, jadinya waduh ini ada apa nih? Senin, iya, Minggu malam, betul. Senin pagi baru mulai akses kan, loh ada notis dari AWS nih, merah lagi notisnya gitu, jadi data lo hilang di situ. Bisa akhirnya recover kalau nggak salah, kayaknya nggak tahu, baru ngecek lagi hari Selasanya sih, udah. Berarti lo sewa backupnya kan? Iya, ada backupnya memang. Ya kalau lo nggak sewa backupnya kebayang nggak gimana? Iya makanya. Jadi sempat kepikiran juga kan, gue baru ngontak hari apa tuh. Oke, ini ada apa sih? Apa emang ada cyber attack atau apa di seluruh? Enggak. Jadi emang gimana ya? Gue sendiri salah ngajar. Gue sendiri salah ngajar ya di Telkom University. Gue ngajar mata kuliahnya komputasi awan atau cloud computing. Jadi tugas gue adalah memberikan pengertian kepada engineer itu bahwa memang nggak ada sistem yang aman gitu kondisinya gitu. Dan kondisinya saya nggak ada sistem yang aman, lu perlu backup gitu, dan backup lu mesti berlapis. Banyak orang yang emang kemakan sama omongan sales. Jadi gue tuh benci banget sama salesnya dari AWS. Gue terus terang aja gue ngomong gitu, gue benci banget sama sales AWS. Gue ngomong terus terang gitu, kenapa? Karena sales AWS tuh berhasil untuk meyakinkan orang-orang bahwa emang cloud itu aman. Gue selalu bilang cloud itu nggak aman gitu, bahkan lebih besar biayanya dibandingkan yang lu bakal keluarin kalau lu pakai sistem tradisional. Contoh simpelnya adalah gini deh. Ya intinya gini loh, nggak ada tuh namanya naruh data di awan tuh sebenarnya nggak ada gitu. Lo naruh data tuh ya ada fisiknya gitu. Lo ibaratnya lo tinggal pun ada fisiknya kan. Lo nggak mungkin tinggal di awan kan gitu. Lo tinggal di rumah kan pasti kan gitu. Entah bentuknya rumah, apartemen, hotel, kos-kosan atau rumah, ada fisiknya tempat lo tinggal kan gitu. Sama data pun seperti itu gitu. Tapi kan orang kan sudah terlalu dilenakan oleh marketingnya zaman dulu yang bilang terus save ini enggak lah kalau gitu. Kebakar aja, mati data aja gitu. Hilang data ya udah bubar aja gitu kondisinya gitu. Jadi lo bisa bayangin sendiri kan kondisinya seperti itu gitu. Iya. Nah, tapi lo sangat terbuka, padahal kan sebenarnya bisnis yang keyword jalankan kan sebenarnya jualan itu kan. Tapi kenapa? Enggak, kita nggak ngejual itu. Kita lebih jual kondisinya. Kita pengen malah sebenarnya kalau bisa user tuh lebih aware sama hal seperti itu gitu loh. Jadi
lo naruh data di dalam cloud itu sebenarnya bukan ke arah lo bakal harganya murah, lo bakal yang namanya lebih aman. Enggak juga, lo lebih praktis aja. Lo cuma memindahkan risiko aja. Risiko yang tadinya lo taruh di kantor lo atau taruh di rumah lo, yang risiko mati lampu, risiko internet putus, risiko apa itu sebenarnya udah dipikirin sama orang lain gitu. Termasuk juga dengan risiko seperti kayak ada kebakaran dan lain-lain, lo nggak perlu mikir hardware-nya gitu loh. Ya kalau misalnya lo kebakaran, lo ada backup-nya, lo tinggal restore aja tempat lain gitu loh. Kondisinya kayak gitu. Itu kayak cuma memindahkan risiko aja gitu. Jadi kalau misalnya gue sendiri, gue nggak pernah ngomong jual, taruh di cloud tuh safe gini. Enggak, sama aja kok. Gue bilang itu nggak ada bedanya. Cuman bedanya adalah lu lebih terstruktur dan lebih tertata aja gitu. Dan koneksinya lebih cepat karena lu naruh data center. Beda sama lu naruh di rumah. Kalau lu taruh di rumah kan koneksi lu ke rumah lu mahal gitu kondisinya. Iya, dan memang sangat orang kan sekarang campaign-nya bukan ya, termasuk AWS atau beberapa perusahaan luar yang di Indonesia juga kan ya mengkonfrontasi antara. Itu jahat sih. Iya, mengkonfrontasi antara yang on-premise atau yang macam-macam lah jadinya. Itu jahat banget gue bilang. Sales tuh jahat banget mulutnya gue bilang. Kadang-kadang gue suka ngomong gitu. Contoh simpel ya gitu ya. Ada sebuah perusahaan di Bandung. Gue ngomong di Bandung lah spesifik. Gue nggak akan ngomongin perusahaannya apa, tapi karena perusahaannya sekarang udah dijual gitu. Dulu dia naruh di cloud itu sekitar $20,000, $20,000 sampai $30,000 sebulan. Biaya yang diperkeluarkan sama dia. Terus gue sempat bilang sama foundernya, gue bilang kayak gini. Lu kalau naruh di nggak ditaruh di AWS, lu cuma kena $2,000 sebulan. Gue hitungin semua kan gitu. Lu pakai apa aja gitu. Habis berapa? $20,000 sebulan gitu. Gue hitung gitu kena berapa? Kena $2,000 aja sebulan. Jadi biaya realnya harus dikeluarkan hanya $2,000. Terus si $10,000, si $20,000, si $18,000 sisanya itu ya buat bayar ya bule-bule yang mahal-mahal itulah gitu. Nah, kasus yang sama kejadian lagi waktu pas kemarin gue bantuin kawal pemilu. Kalau lo pernah dengar kawal pemilu, itu adalah layanan validasi untuk formulir C1 secara mandiri gitu. Waktu pas acara awal-awal 2014 pemilu itu mereka pakai GCP, Google Cloud apa kalau nggak salah. Perkiraan tuh habis $16,000 $8,000 apa $10,000 waktu itu kenanya. GCP apa gitu. Awal apa AWS gue lupa pokoknya mereka pakai itu. Terus pada tahun 2019 kemarin mereka mau pakai GCP, gue bilangin, lu nggak usah pakai GCP, bayar, gue bilang gitu. Tapi nggak apa-apa, yang kita bisa fundraising. Terus gue bilang ini, lu percaya sama gue deh, server gue lebih kencang daripada GCP, gue bilang kayak gitu. Gue kasihlah 5 server yang udah jadul banget, 5 server doang, server yang udah jadul banget. Lu bayangin server jadul banget ya, lu garis bawah ya, server jadul banget. Yang kalau gue tagih secara bulanan kepada mereka, itu nggak lebih dari 20 juta lah sebulan kenanya. Dipakai selama 2 bulan. Anggaplah sekitar segitu ya, anggaplah 20 juta sebulan. Anggaplah itu harganya udah harga ekstrim lah gitu, 20 juta tuh. Tapi kalau misalnya kos gua nggak nyampe 20 juta sebulan gitu kondisinya. Itu kalau gua tagihin biayanya. Dan lo tau berapa biayanya kalau pakai GCP? $16 sampai $20,000 dalam waktu 2 bulan. Berapa rupiah? Ingat ya, orang Indonesia ngomongin 20 juta rupiah, itu rasanya lebih mahal daripada ngomongin $20,000. Ingat ya, tapi $20,000 itu kalau kita kurskan 300 juta rupiah. Oke. Tapi 20 juta rupiah di kita itu tuh 20 juta rupiah toh gitu. Cuman bagi sebagian orang Indonesia ataupun sebagian orang yang kalau ngomongnya harus ficis-ficis ala Jaksel seperti itu, $20,000 tuh lebih murah. Kebayang kan gitu kondisinya kan gitu. Nah, jadi kalau kemarin kalau pemilu harus pakai GCP, dia akan kena $16 sampai $20,000. Padahal gue bilang nih pakai layanan gue kurang dari segitu. Dan lo tau nggak testimoninya apa? Gila, ini servernya kencang banget, lebih kencang daripada GCP. Terus gue bilang, itu server jadul banget. Gue bilang kayak gitu. Gue beli udah 10 tahun lebih. Jadi lo ngerti nggak kondisinya gimana gitu, lo pakai AWS dan pakai GCP, lo bayarin bule-bule itu aja lebih mahal gitu lo posisinya gitu. Ya nanti yang ya bentar-bentar karyawannya pergi ke luar negeri kemana gitu. Gue bilang sebenarnya teknikalnya murah gitu loh. Ngapain lo bayar semahal itu gitu? Buat apa?
Iya betul betul. Makanya kan kondisinya sekarang bikin campaign lah untuk negeri gue bilang, alah gue bilang gitu kondisinya. Iya negeri lu bukan negeri gua tetap aja disedot kekayaannya sama lu gitu. Iya, dalam konteks itu Sensor ya. dalam konteks itu gue juga ini sebenarnya ya. Maksudnya mungkin termasuk orang yang terkena marketing tersebut ya. Dan ya iyalah lu gue sendiri dikasih kredit gitu loh $10,000 gitu, gue ngomong aja gitu pahit-pahit, gue dikasih kredit $10,000 gitu untuk ngedevelop sebuah project yang sebenarnya ya kalau gue pakai hosting cuman kena 300.000 paling gitu, kenanya 300.000 500.000 setahun gitu, tapi gue dikasih kredit $10,000 dan kalau gue pakai itu semua tuh kredit tuh gue akan keluar bill sekitar 8.000 untuk development project gue, padahal kalau beli hosting cuma 300.000 gitu. Iya. Ya cocok banget kan buat markup invoice kan posisinya gitu. Iya. Nah ini juga gue kan sebenarnya ada produk gitu, tapi mostly sebenarnya revenue stream itu adalah services ya, secara bisnis dan secara pribadi juga. Dan gue nge-serve beberapa instansi pemerintah tuh sebenarnya. Apalagi dalam COVID ini nih, dari 2 tahun terakhir ini kan permintaan digital tuh sangat tinggi banget ya. Termasuk juga misalnya layanan pemantauan itu ada, gue nggak enak nyebutnya lah, website pemantauan. Dan kebanyakan kan ada yang gue bantu teknis, ada yang juga gue bantu secara belanja aja sebenarnya, memang memfasilitasi belanja lah ibaratnya. Dan memang mostly ya semuanya sih sebenarnya memakai tools ya itu tadi yang lu sebut kayak GCP, AWS, bahkan tools mappingnya ya, memang mungkin kalau mapping inilah kalau mapping kita butuh lah. Kita GIS emang paling bagus GIS emang di Google Maps paling bagus. Tapi kan lo bisa nge-combine itu sebenarnya dengan tools yang luar. Itu kan bisa dulu hybrid kan. Sebab masalahnya gini loh, ada istilahnya dalam industri cloud itu istilahnya platform lock. Platform lock itu adalah ketika lo berusaha untuk memindahkan produk lo keluar dari platform yang udah ada dan lo kena platform lock. Ujung-ujungnya lo terpaksa untuk bayar di situ. Contohnya udah kena platform lock yang gue sebut adalah WhatsApp dan Netflix. Dua-duanya kena platform lock. WhatsApp itu masih core-nya di software lo, di IBM lo sekarang, nggak ditaruh di Facebook. Kalau lo mau tahu, ketika mereka coba untuk ngeluarin itu dari Facebook, ngeluarin itu dari software, mereka mati. Servicesnya mati. Sama ketika Netflix juga sama. Mereka ketika mau berusaha untuk memindahkan si Netflix itu keluar dari AWS, mati. Jadi kondisinya lo kena platform lock. Kenapa? Karena developer lo semua udah dibikin di situ. Ketika lo dibikin semua di situ, lo harus nge-rewrite code dan lain-lain gitu. Lo akan keluar biaya lebih banyak mungkin. Betul. Jadi ya udah akhirnya lo jadikanlah itu OPEX lo gede banget di situ. Iya, betul. Kalau kita kan ngomongnya kan sebenarnya kalau capex kan kita cuma keluar sekali ya gitu. Jadi gini loh, aplikasi cloud itu sebenarnya cocoknya untuk sesuatu yang sifatnya short term. Sesuatu yang sifatnya short term yang lo harus beli hardware mahal, dan kalau misalnya lo beli hardware yang mahal, lo pakai cuma 3 bulan, lo pakai cuma 8 bulan project kan banyak kayak gitu kan. Lo pakai aplikasi cloud itu cocok. Tapi kalau sifatnya long term, lo pengen bikin sesuatu yang gede, ngapain gitu? Satu, lo kena platform lock, yang kedua lo kena males di DevOps-nya. Iya, betul. Developer lo itu malas jadinya gitu. Developer lo udah terbiasa dengan tools yang ada seperti itu. Jadi malas. Gue bilang malas. Kenapa gitu? Contohnya gini deh, kayak 12 gitu ya. Kayak kemarin 12. Sekarang sih. Gue sebut deh ada hari ini gitu, tadi malam gitu. Gue sebut deh gitu, ada satu startup yang pakai cloud code-an yang gue nggak tahu pakai cloud code-an punya siapa gitu. Kayak punya Google sih gitu. Kayak gue juga DevOps-nya malas gitu. Jadi harusnya kan DevOps itu harus bisa memperkirakan dia butuh infrastruktur berapa. Tapi dia pakai auto scale gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau lu pakai auto scale kan posisinya lu harus nunggu sekian menit dulu untuk ngehang ataupun dia itu not responsive, baru lu mekarin kan tuh lu mekarin si space lo kan gitu. Dan kemudian nanti ketika udah mekar, lu harus nunggu dulu kan untuk sistemnya up, stabil. Perlu mungkin 15 menit. Tapi customer lu udah hilang dong. Mikirnya di situ nggak? Enggak. Mikirnya apa? Praktis aja pakai cloud gitu. Iya, betul. Tapi nggak kepikiran ke situ gitu. Jadi kalau gue bikin gue bikin project nih, ketika gue ngomong sama customer gue gitu, lo mau bikin project apa sih? Oh, gue mau bikin CBT misalnya gitu, computer based test gitu, bikin mau berapa orang gitu kondisinya.
gue mau bikin kondisinya ada 20 kali tes dalam satu hari, dan gue pengen satu hari itu bisa, dalam satu tes itu bisa ngomong 2.000 orang. Oh ya, lu butuh infrastruktur yang gede kayak gini. Berapa kenanya? Misalnya, ketika gue bilang, lu kenanya sekitar 5 juta. Gue bilang itu. Lu habis hardware-less sekitar 5 juta. Anggaplah sekitar 5 juta gitu ngomongnya. Kok mahal ya gitu ya? Kok gue pakai cloud cuma kena sekitar $700? Lu ngerti nggak sih maksud gue? Customer Indonesia itu dibilang 5 juta rupiah itu mahal, tapi dibilang $700 itu murah. Iya kan gitu. Itu karena faktor currency kita. Yang kedua, ya nolnya kebanyakan. Yang kedua, kalau di cloud kan lo harus pakai auto scale. Auto scale-nya kondisinya lo nggak pernah ngeset posisinya itu berapa, dan posisinya itu ngapain aja gitu kan, si auto scale itu policy-nya gitu kan. Nah, kondisinya ketika ada 2.000 orang, harusnya kan lo nyiapin ruangan untuk 2.000 orang. Auto scale itu ibaratnya gini loh. Lo sewa hall gitu ya untuk menyiapkan 2.000 orang, tapi karena lo pelit, lo sediain hall cuma buat 20 orang aja. Nanti kalau misalnya posisinya datang orangnya banyak, baru lo gedein. Kan pemborosan waktu kan posisinya. Artinya apa? Harus ada proses untuk ngeberesin hall itu sendiri, ada proses setting. Meskipun settingnya bisa dibikin otomatis, tapi kenapa nggak lo dari awal nyediain hall gede aja gitu kan, gitu kondisi gitu kan gitu. Meskipun lo tahu pakai lo cuman gue cuma pakai berapa hari doang gitu kan gitu. Ya udah berapa hari doang ya udah, itu sewa gede aja gitu. Kenapa? Nanti lo settingnya repot. Nanti kalau ada crowded jadi masalah gitu. Customer lo keburu hilang gitu. Kayak gitu loh gitu kondisinya. Iya, ini mindset yang menarik sih. Maksudnya selama ini kemudahan-kemudahan itu yang disediakan oleh GCP, terus AWS juga ya, terkait dengan mekanisme seperti itu, kita ngelihatnya itu adalah hal yang bagus gitu. Atau karena gimana? Atau mewah? Enggak. Customer udah hilang. Iya, maksudnya ya ternyata iya sebenarnya benar juga gitu. Gue sempat juga waktu beberapa bulan ya memang untuk short term project ya pakai GCP. Dan memang sebelum itu kan kita pakai VPS biasa kayak gitu. Nah, ini kan biayanya segini gitu. Tapi ketika pakai GCP tuh hampir 20 kali lipat gitu. 20 kali lipat dari biaya yang kita. Memang iya. Dan kaget banget. Padahal lu sebenarnya lu bisa pakai VPS yang biasa gitu, atau lu dari awal emang langsung dedicated server gitu. Contoh deh gue bilang tadi simple gitu ya. Lu bayangin ya, tadi untuk kawal pemilu, gue kasih cuman 5 biji server gue yang jadul. Jadul ya, gue ngomong jadul ya. Itu core-nya kepake semua tuh. Ada 12, ada 24 core kepake semua tuh core-nya. Buat gue tuh nggak ada cost posisinya, karena server gue jadul, gue cuma ngasih aja cuma-cuma gitu kan. Tapi kalau gue rupiahin, itu nilainya sekitar, ya anggaplah sekitar 15-20 juta lah untuk 2 bulan lah kondisi gitu. Tapi di GCP $20,000 kenanya. Dan itu kondisinya lebih kencang punya gue yang jadul itu. Kenapa? Karena lu punya resource 100%. Bedain ya. VM itu resource-nya nggak 100% loh. Terbagi ya, betul. Terbagi gitu kondisinya. Dan contohnya gini deh, lu kalau ngomongin VM ya, gue ngomongin VM murah-murah lah, gue buka-bukaan lah ini. Di gue nggak bisa jual VM murah-murah. Kenapa gue nggak bisa jual VM murah-murah? Karena gue pasti nyisain core-nya gitu loh. Ada core yang memang harus gue set. Misalnya contohnya gini, berapa persen sih berapa persen CPU yang diizinin untuk dipakai di dalam satu VM? Itu ada rule-nya seperti itu. Okay. Nah, semakin lu beli VM-nya murah, itu semakin CPU yang diizinin semakin dikit. Computing power-nya semakin jelek. Iya. Tapi kan customer yang penting murah dulu gitu. Yang penting juga operator, yang penting juga posisinya gue dapet customer dulu gitu. Soal nanti lemot apa enggak belakangan gitu. Kayak gitu. Makanya salah satu yang gue suka kalau di Keywords itu kan kalau kita memilih paketnya tuh kan ada bar itu sebenarnya. Gue juga jadi itu kayaknya mungkin baru setahunan itu udah 2 tahunan ini yang udah gue ganti sekarang. Udah nggak pakai bar lagi karena bar itu bikin bingung di pembelian. Jadi customer nggak bisa ngebandingin. Sekarang gue bikin posisinya computing power-nya lebih jelas. Table balik ke zaman dulu lagi pakai table. Di situ ada detail spesifikasinya lebih jelas. Misalnya gini deh, kok bisa gue jual harga layanan tuh sampai mahal gitu 500.000 atau berapa gitu? Karena emang dibilang di situ emang computing power-nya gede gitu. Yang gue jual emang ke situnya. Jadi emang strategi gue ini nggak populer ya. Kalau dibilang dari user yang baru yang mau daftar nggak terlalu banyak dengan strategi ini. Strategi yang paling efektif adalah ngasih gratisan ke user, ngasih hal yang murah-murah ke user, itu paling efektif. Tapi gue sendiri gue udah menghindari customer yang kayak gitu. Kenapa gue menghindari customer kayak gitu? Gini hitungannya begini.
biaya yang gue keluarin untuk mengedukasi konsumen itu akan lebih besar dibandingkan biaya operasional gue. Itu yang udah gue tahu, gue perhitungkan gitu. Jadi kalau gue daripada gue ngasih gede-gede biaya edukasi, definisi edukasi ini bukan gue ngasih materi ya. Yeah. Tapi customer itu seolah jadi private ke tempat gue. Ngerti nggak? Gue datengin customer yang emang pura-puranya belajar di tempat gue gitu. Jadi kayak mereka kayak sifatnya kayak nanya-nanya itu pertanyaan yang bikin tim gue tuh repot gitu. Tim gue kan orangnya sedikit ya. Kantor gue tuh nggak banyak orangnya, cuman udah di atas 80 sih, hampir 100 tim gue. Tapi posisinya orang itu nggak banyak untuk operasional 24 jam gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kayak spesifik yang sebenarnya user bisa googling gitu kan, kita jadi keluar biaya lebih gede kan untuk nge-handle kayak gitu kan gitu. Sementara kan kondisinya gue sendiri bermain dengan margin yang emang nggak terlalu gede gitu kondisinya gitu. Jadi better gue jujur sama konsumen gitu. Dan itu yang credo yang gue pahami dari dulu dan yang gue anggap itu lebih baik dibandingkan gue berusaha untuk ngibulin konsumen dengan kondisinya ngomong, oh iya nih kita punya data center sendiri padahal sewa gitu. Ya ngomong aja sih sewa gitu. Kita bekerja sama dengan data center A gitu. Kan banyak tuh provider yang ngaku-ngaku punya data center gitu. Ya itu ada masalah, ini data center ini yang kebakaran. Lah kan kemarin lo yang lu punya sendiri kondisinya gitu. Kalau lu mengelola, kalau gue ngomongnya, gue emang sewa di gedung cyber posisinya, tapi gue mengelola dan membuat data center sendiri kondisinya. Jadi kita tahu dalamannya kayak gimana gitu. Kita tahu kapasitasnya gimana gitu. Jadi gue nggak akan mau tuh namanya kayak over capacity gitu, gue nggak mau, overselling itu gue nggak mau gitu, karena kondisinya gue yang milih konsumen gitu, konsumen gue pilih, maksudnya kalau ada konsumen yang emang butuhnya gede gitu kan, ya otomatis casnya gede juga gitu, nggak mungkin kalau gue bikin konsumen itu butuhnya gede, gue casnya ala-ala murah-murah kan, artinya gue agak cheating di sesuatu gitu, gue nggak mau cheating di situ gitu, better gue untuk jual apa adanya gitu kondisi gitu, gitu sih. Ya menarik banget sih ini obrolannya. Jadi dari ngomongin, mungkin bagi yang denger jadinya banyak ini, banyak yang istilah banyak bingung gitu. tapi bagi gue sendiri sebenarnya insightful banget ya. Mudah-mudahan teman-teman yang denger juga merasa gitu. Ngapain sih gitu? Ya meskipun teman-teman kita banyak yang kerja di AWS ya. Gue punya teman bagian banget jadi AWS bagian policy. Gue bilang cuma ketawa ya, lo ngapain jadi situ gitu. Ya oke lah, tapi duitnya gede lah. Ya oke lah gitu. Itu profesional. Cuman gue bilang gue nggak suka sama salesnya, gue bilang gitu, ngomongnya gede banget gitu kayak seolah wah gitu, padahal gue biasa aja gitu. Iya, betul. Dan kita nggak butuh kayak gitu sebenarnya. Dan jahat itu nyetanin orang gitu, gue bilang gitu. Mau di GCP kayak mau di mana kayak gitu, sama aja gue bilang itu nyetan orang. Dan sebenarnya gimana ya, gue solusi kayak gitu tuh nggak cocok di Indonesia gitu loh. Gue bilangnya terus terang aja nggak cocok di Indonesia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gaji kita tuh murah. Lu boleh ngomongin posisinya itu, oh ya lu pakai di AWS atau GCP lu kena $20,000 sebulan. Kenapa? Karena lu biaya untuk nge-hire sistem administratornya 1 bulan gajinya udah $7,000 ke $10,000 sendiri tuh gaji si sistem administratornya. Begitu lu ngomongin kayak gitu, iya murah. Iya nggak? Lu cuma keluar 20.000 nih kondisinya. Tapi kan kita enggak, gaji kita kan enggak segitu itu kondisinya kan. UMR kita juga enggak segitu gitu loh maksudnya. Murah dari mananya gue bilang gitu. Mahal justru kan gitu. Apalagi kalau lu perusahaan lu terjebak dalam platform lock itu kan gitu. Nah, sekarang ini gue mau nanya. Sekarang gue mau nanya baik-baik sama lu. Emang gaji di perusahaan lu $10,000 sebulan per orang? Enggak kan? 10.000 setahun kayaknya. Iya kan posisinya kan, kita ngomong fair aja lah gitu posisinya gitu kan, nggak $10,000 per bulan kan gitu. Ketika lo ngomongin kalau gaji karyawan lo 1 orang tuh $10,000 per bulan gitu ya, ada 5 orang lo keluar $50,000 per bulan. Terus karena lo harus ngejalanin sebuah project dan posisinya project lo itu aktif, lo keluar duit $20,000, nggak apa-apa. Kenapa? Karena lo ngitung nanti lo harus ngejagain orang itu 24 jam, kena $30,000. Ya mending lo bayar $20,000, murah dong. Betul. Tapi kan selain itu kan ada alternatif murah lain di luar sana yang posisinya ya lo bisa ngeluarin biaya seminim mungkin dong posisinya gitu. Lo bisa ngembangin di disaster recovery-nya gitu. Atau lo bisa combine, misalnya core engine-nya lo taruh di cloud, misalnya storage-nya lo taruh di luar, atau lo naruh
apa namanya engine ini lu taruh di luar. Dan kayak sekarang kan ya lu bayangin aja deh gitu, banyak kan perusahaan yang ya bahkan even bank ya, kalau lu bayangin banyak bank yang pakainya microservices gitu. Lu bayangin bank pakai microservices. Ngerti nggak apa yang kejadian dengan hal itu? Iya ya. Apa? Setiap awal bulan ataupun setiap jam sekian ketika ada orang sibuk itu selalu ngehang aplikasinya. Betul. Kan banyak tuh yang sekarang ya ada apa Visible apa tuh namanya itu bank-bank yang warna biru tuh kan gitu yang online bank gitu kan. Corporate ya kan? malah kena Udahlah, juga. bank itu udahlah paling cocok udah pakai apa namanya udah pakai yang sistemnya itu nyediain lah infrastruktur yang gede gitu kan. Bank tuh harus kayak gitu loh kok gitu. Uang dia bank kok gitu bandar gitu. Kok mikir-mikir duit pelit gitu kan gitu. Udahlah infrastrukturnya pakai yang gede, bikin DRC, bikin sistem yang bagus gitu. Jadi ketika orang buka tuh cepet gitu loh, internet banking itu cepet, mau transfer cepet, mau bayar cepet. Ini kan enggak. Lo loading untuk nunggu saldonya aja lama nih. Aduh, lama banget nih. Kayak lama banget nih. Itu kenapa? Karena engineer-nya diajarkan untuk menggunakan cloud, menggunakan autoscale gitu loh. Jadi tidak pernah berpikir bagaimana cara kita mengskalakan tanpa adanya otomatisasi gitu loh. Autoscale boleh autoscale, tapi posisinya lo harus ngasih buffer yang gede dong, bukan buffer yang minim. Iya nggak? Kondisinya. Lo pakai lu jujur sama gue, lu kalau bikin program pasti kalau lu pakai AWS atau GCP, lu pakai autoscale gitu ya, lu pasti set yang minim dong. Karena lu takut tagihan lu gede, bener nggak? Iya nggak? Iya. Pasti kayak gitu. Gitu. Iya sih, memang ya. Pada kenyataan pasti seperti itu. Iya. Padahal ya dengan uang yang sama, lu bisa membeli 10 infrastruktur yang bagus. Iya, betul. Iya, gue sempat tadi bilang ya, yang pernah ada beberapa case ya, itu juga kaget juga. Ini kok tiba-tiba segini ya, hampir 20 kali lipat ya itu tadi gue bilang. Betul. Kejadian beberapa tahun yang lalu. Ini kenapa nih? Oh, ternyata kita memang ada sedikit miss juga di ininya. Pasti. Gitu. Tapi ya itu akhirnya tidak reliable bagi bisnis sebenarnya jadinya kan ketika kita lihat mendadak seperti itu. Oke Kang, ini menarik banget obrolan. Cuman kita udah panjang banget nih. Mungkin terakhir lah. Tapi mungkin agak panjang jadinya nih. Tapi ya bebas tadi mau dijawab seperti apa ya. Yang aku lihat ya dari tadi obrolan, apakah sentimen ini ada kaitannya dengan bukan dalam ya oke lah dalam bisnis ya dan dalam fairness dalam bisnis gitu. Tapi apakah ada arah-arah terkait ngomongin atau ide-ide terkait ngomongin independensi data juga nih, yang dari tadi lo omongin kan banyak yang kayak ini kurang oke, pakailah lokal ataupun jangan terbuai dengan ini. Oke. Sebenarnya gue pribadi kenapa gue bikin kayak gini, gue revenge sih. Gue sama teman-teman tuh revenge sebenarnya. Kondisinya karena kami yang emang marketnya udah lama di sini, tiba-tiba didisrupsi kan gitu, didisrupsi dengan cara dijelek-jelekin. Oke. Dijelek-jelekinnya posisinya gini loh. Lo ngapain sih pakai hosting tradisional, lo ngapain sih pakai ini gitu, lo ngapain sih developer pakai gitu, pakai lebih canggih dong gitu. Nah, tapi cara penyampaiannya itu jelek-jelekin. Sama ada musuh gue lagi, atau lagi marketplace. Gue cerita aja, gue jujur aja gitu. Musuh dalam industri gue tuh marketplace. Jadi ada dua musuh gue nih. Dalam industri cloud ini ada dalam industri cloud dan hosting ini ada yang musuhnya adalah hyperscaler sama marketplace. Ada dua musuhnya gitu. Yang pertama hyperscaler. Hyperscaler itu sebenarnya kalau misalnya secara gue ngomongin AWS, GCP, Alibaba gitu. Cara marketingnya itu jelek gitu. Gue bilang cara marketingnya jelek. Kenapa gue fair-fairan aja ngomong cara marketing jelek. Mereka ngomong posisinya orang yang pakai cloud tradisional, pakai secara yang tradisional itu nggak bagus gitu. Jadi cara mereka lebih modern, cara mereka lebih bagus. Yang pada akhirnya adalah billing lu gede banget. Lu kena platform lock. Dan lu nggak disadarin kayak gitu. Lu perlu diguncang sedikit lah biar nyadar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua marketplace. Marketplace tuh gue paling benci sama salesnya. Kenapa? Salesnya selalu ngomong kayak gini. Nggak perlu lah bikin website. Terus gue bilang, iya, lu tetap perlu website gitu. Lu mau jualin marketplace kek, lu mau jualin Instagram kek, lu mau jualin WhatsApp kek, tetap lu perlu website. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa memang perusahaan lu lebih kredibel, gitu. Perusahaan lu lebih bisa dikenal orang, dan lu punya company profile di luar itu. In case atau terjadi sesuatu dalam marketplace, lu nggak perlu repot. Contohnya apa? Yang udah pada bubar, Qten, Rakuten, apa namanya, Plaza.com, belanja.com itu udah pada bubar-bubar semua kan posisinya kan gitu.
Dan sekarang yang lagi jadi musuh bersama siapa? Shopee. Kalau lo lihat di grup-grup ya, sekarang lagi pada ngetren banget tuh, orang pada banyak yang mau blokir Shopee lah segala macam. Tapi gue bilang Shopee udah kegedean mau lo blokir, mau lo istilahnya bilang Shopee jelek kayak mau bilang apa kayak ibu-ibu tetap nyari di Shopee. Kenapa? Karena lo pada yang ngebangun Shopee. Shopee yang ngebangun siapa? Apakah Shopee yang ngebangun? Enggak. Shopee yang ngebangun ya user. Usernya pada semua jualan di situ. Usernya nggak pada mau jualan online di sistem sendiri, nggak mau ngebangun sendiri. Akhirnya apa? Commission fee-nya gede banget. Anggap lagi nih, lo jual produk harganya 10 juta perak, komisinya 600.000 loh. 600.000 komisinya, lo bayangin aja. 10 juta perak lo produk jual, komisinya 600.000. Lo bisa kuat di situ? Gue yakin enggak. Kenapa? Karena margin jualan produk 10 juta itu belum tentu 600.000, bisa jadi cuma 300.000. Apalagi kalau lo pernah jualan komputer. Gue jual komputer dulu. Gue sekolah di namanya Jaya Plaza, kalau tahu di Bandung Jaya Plaza. Terus sebelum pindah ke BC. Nah, gue sekolah di situ dulu. Gue jual komputer. Tiap pulang sekolah, gue jual komputer maksudnya gitu. Gue belajar di situ jual komputer. Tipis bro, jualan komputer untungnya goceng lah. Paling dia 10.000 lah, 20.000. Jual laptop aja cuma margin cuma 100.000 sekarang. Apa ya? Kalau misalnya kadang-kadang mungkin gue yakin ya teman-teman lo pasti ada yang mungkin maintain dari pemerintahan atau apa. Misalnya nih harga pasarannya 10.500.000 gitu ya. Terus pasti ada yang nanya gini, bisa nggak dapat ini 9,5? Kalau 9,5 gue mau deh beli dari itu 20 unit. Gue sekarang cuma bilang gini, kalau bisa harga 9.500.000, gue juga mau deh nitip 1 unit buat gue pribadi. Kenapa? Karena harga 10.500.000 itu dari dealer, itu paling harganya cuma 10.250.000. Nggak mungkin sampai 9,5. Dealer paling ngambilnya dari 10 juta harga basicnya. Jadi trading itu marginnya udah nggak gede lagi, trading komputer itu gitu. Servisnya yang gede gitu. Makanya gue dulu sempat jualan kayak gitu kan, gue pikir nggak gue lanjutin kayak gitu. Tapi ya itu tadi gitu, bukan masalah sentimen, ada sih sentimen lain, kedaulatan data dan lain-lain ya gitu. Karena yang kita tahu ada PP yang diubah di sini. PP 82 tahun 2012 itu berubah jadi PP 21 tahun 2019. Itu ada kaitannya dengan hyperscaler aja. Hyperscaler, orang-orang hyperscaler datang ke pemerintahan dan mereka menuntut ada perubahan undang-undang seperti itu. Jadi data yang tadinya wajib taruh di Indonesia semua itu berubah, hanya data yang sifatnya strategik aja yang boleh taruh di Indonesia. Nah, tapi kan gue nggak tahu siapa hyperscalernya yang bilang seperti itu. Gitu. Tapi posisinya kok gue ngelihat dari Kominfo ngotot banget ya, ada beberapa orang tertentu kok ngotot banget. Gue bilang ya udahlah, akhirnya kita ngalah lah gitu posisinya. Kita tadinya sempat mau ke MK, gue dari Asosiasi Cloud Hosting Indonesia sama asosiasi asosiasi sebelah gue gitu, asosiasi cloud computing yang lain gitu, yang bukan penyelenggara gitu, sempat mau bikin ke MK, cuma gue pikir-pikir nggak perlu lah, gue bilang gitu. Ya gini aja lah, kita ikutin aja permainannya seperti apa. Karena posisi di industri gue itu apa ya, lo harus bisa jadi cowok dan lo harus bisa jadi cewek, ngerti gak? Lo harus bisa fleksibel, lo harus bisa jadi primary dan lo harus bisa jadi secondary sekaligus. Jadi lo dualismenya di situ gitu. Dan dari itu gue terapin di sekarang juga dalam kondisi keadaan kahar bencana seperti ini, force majeure seperti ini, gue bilang ya semua harus bisa saling backup, gue bilang gitu. Kondisi yang kemarin gue kasih tahu ke teman-teman juga gitu. Lo nggak perlu malu kok, gue bilang lo naruh data center gue nggak usah malu. Gitu. Makanya ada provider yang naruh tempat gue bilang biasa aja kok. Dulu juga orang hosting naruh tempat gue gitu kondisinya. Gue juga dulu sempat naruh DNS di tempat lo gitu kondisinya gitu. Nggak harus apa istilahnya, nggak harus kita itu saling malu. Oh, gue naruh datanya di sini, enggak, biasa aja gitu kondisinya. Kita harus bisa jadi primary, harus bisa jadi secondary pada saat yang bersamaan gitu. Harus bisa aktif-aktif gitu, nggak bisa juga aktif-pasif gitu. Nggak boleh kita itu yang namanya, aduh gengsi lah, gue nggak mau dan naruh data center dia gitu. Ya harusnya bukan mikir gengsi gitu, harusnya mikir gini, cost gue kalau naruh data center dia kemahalan, oke lah, fine. Tapi kalau misalnya gue gengsi naruh data center dia nggak boleh kayak gitu. Pertimbangannya bahkan gue pengen pertimbangan safety-nya kayak gitu. Makanya kondisinya dalam kondisi kayak gini harus mau nggak mau harus saling bantu backup gitu. Kemarin gue juga bilang udahlah taruh aja gitu. Gue bilang gue nggak usah ngecas ke lu lah, ngapain gue ngecas ke lu, gue kenal lu udah lama, udah puluhan tahun gue kenal gitu kan gitu. Terus
Lo mau pakai berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya sampai lo nyaman aja. Kalau emang lo nyaman, ya lo mau lanjut tempat gue ya silakan. Kalau lo enggak ya udah mau keluar ya silakan gitu, gue bilang gitu. Nggak ada kewajiban lo untuk membayar di situ gitu, karena kondisinya lo baru ngalamin musibah gitu. Yang penting fokus gue adalah industrinya baik dulu gitu. Jangan sampai nanti hyperscaler ngambil kesempatan untuk promosiin yang enggak nih kondisinya gitu. Soalnya gue udah mulai lihat nih gitu, ada yang promosiin gue emang kayak biasanya perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang suka ngelanggar etika ya. Makanya gue di sini juga kalau gitu kok, gue juga keras gitu kondisinya, apalagi kalau perusahaan luar gitu ya. Kalau lo mau mainnya kayak gitu, boleh. Gue juga bakalan ngelanggar etik dikit lah kondisinya gitu. Gue bilang ya, gue ngomong jujur apa adanya gitu kondisinya. Iya. Tapi yang tadi gue bilang ya, di minggu yang sama kejadian, tapi sangat berbeda reaksinya. Entah mungkin penggunanya, tapi rasanya harusnya penggunanya banyak ya. Cuman banyak penggunanya, betul. Gue kalau ketika masalah kasus gedung cyber tuh rame gitu di mana-mana. Gitu. Tapi ketika gue lihat, apa gue doang? Karena banyak barisan sakit hatinya di situ. Jadi gini loh, di provider lokal itu banyak barisan sakit hatinya. Gue dari dulu handle namanya forum namanya DWH, Diskusi Web Hosting. Itu barisan sakit hatinya banyak banget. Itu orang yang main judi lah, orang yang main porno lah, orang yang main scammer lah, spammer lah. Wah, musuh gue banyak banget deh. Gue cerita aja, musuh gue banyak banget. Gue pernah tuh kondisinya itu satu ketika gue disuratin sama Bapepti karena adanya investasi forex yang ditaruh di tempat gue dan itu ilegal. Gue kan nggak tahu ilegal apa enggak kan gitu. Ya udah kita suruh matiin lah gitu kan. Kita disuruh mematikan itu, dan bukan hanya hostingnya sama webnya dimatiin, tapi domainnya dimatiin. Lo tahu reaksinya apa? Wah, dibilang mau dicegat tengah jalan lah, mau dituntut pengadilannya. Gue bilang ya, gue punya surat ini kok gitu. Terus lu nuntut gue, silakan nuntut aja di pengadilan. Gue cuma ngasih surat ini aja gitu. Ini gue kasih suratnya gitu. Lu pelajarin aja surat ini dari Bapepti. Ya lu ilegal, lu mengandung money game atau apapun lah gitu. Ya kayak sekarang kan udah mulai kan gitu. Akhir tahun ini kan money game banyak banget tuh. Gue kan suka kadang-kadang ada yang suka nawarin ke gue lah investasi dalam bentuk alat kesehatan yang sekarang lagi ngetren tuh. Wah, kalau lu perhatiin ya di timeline tuh, kemarin mungkin awal tahun 2000-an ini sempat ada tuh orang yang nawarin, ayo investasi selama 6 bulan sampai setahun di proyek kesehatan pemerintah untuk pengadaan rapid test dan lain-lain gitu. Untungnya bisa gede banget nih gitu kondisinya gitu. Oke, untungnya gede banget. Nah tadi malam gue lupa nama money game-nya apa tuh, investment-nya tuh. Tiba-tiba ngomong gitu, kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa gini. Aku bilang ya, gue mah udah tahu kondisinya kayak gitu, udah kelihatan pola-polanya gitu loh. Dari awal ketika nawarin dengan keuntungan yang fantastis lah, bombastis lah gitu, kita udah aware dengan hal kayak gitu. Ketika kita ngomongin kayak bisnis tuh nggak jelas deh gitu, nggak usah, gue nggak tertarik gitu kan, ya udah gue nggak saling ganggu gitu kan gitu. Tapi tiba-tiba ya sekarang membernya banyak banget yang kena gitu. Belum lagi kayak robot trading. Kayak kemarin kan robot trading itu sempat orang ribut kan ya, sempat rame kan ya gitu ya. Kayak dulu sampai ada yang endorse segala macam robot trading. Wah, bakalan gede-gede gini. Gue cuma bilang gini, ya tinggal nunggu waktunya aja. Kalau emang lo bisa narik duit cepet, ya lo tarik duit cepet aja gitu. Kalau misalnya emang lo nanti tiba-tiba lo telat nariknya gitu kan, ya bocor ya wassalam gitu kan gitu. Sekarang banyak tuh kan robot trading kan gitu. Nah sekarang nih artis-artis yang kemarin endorse robot trading nih di Instagram nih udah pada berkurang semua gitu. Karena udah tahu kayak gitu. Sekarang udah mulai ngeluh nih, banyak nih yang centang biru nih ngomong, wah ini kok robot tradingnya nggak jalan ya, wah kayak gini ya. Gue cuma senyum aja gitu. Iya, karena lo mainnya di sana jadinya yang on top of that itu jadi banyak yang ini ya bermasalah. Karena udah sering jadi musuh, jadi udah sering dimusuhin orang gitu. Dan kita kan secara regulasi kan kita nurut pemerintah ya. Contohnya kayak gini deh, kayak judi deh gitu, kayak MLM deh gitu. MLM itu ada aturannya, dia harus menjadi member APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia kalau nggak salah namanya APLI. Nah dulu tuh banyak banget orang yang bikin web MLM dan itu tuh posisinya nggak boleh di tempat gua gitu. Jadi akhirnya mereka bikin campaign, keywords jelek, keywords begini, keywords begini gitu. Gue cuma diam aja gitu posisinya. Terus ketika mereka itu jadi masalah, gue cuma ketawain aja gitu posisinya gitu. Karena posisinya lo bukan member APLI, tiba-tiba lo bikin web MLM,
terus tiba-tiba lu ngejalanin dengan perusahaan gede money game jadinya gitu. Bahkan ada salah satu pemuka agama yang kemarin lagi diributin orang gitu. Gue nggak tahu bener apa nggak kasusnya gitu ya. Masih sampai sekarang diributin orang pemuka agama ya gitu ya. Gue nggak mau ngomong agama apa, tapi posisinya pemuka agama yang bikin MLM gitu, dan itu lagi diributin orang. Sekarang kalau gue perhatiin di timeline Instagram tuh isinya adalah keluh kesah orang-orang yang emang komplain juga sama dia mengenai masalah gitu, udah banyak banget gitu. Dan emang benar sih dari awal gue udah tahu gitu, cuman ya gimana orang Indonesia gitu loh, susah ngomonginnya gitu loh kondisinya gitu. Iya. Oke, Malah Kang, ini lebih percaya omongan sales lah gitu daripada omongan orang yang di balik layar gitu. Iya. Oke, Kang, ini udah panjang banget ya kita diskusinya, tapi insightful banget gitu. Tapi sayangnya harus kita akhiri. Mungkin nanti kita bikin sesi berikutnya lagi. Udah semua ya kayaknya ya. Ini kebakaran domain, udah segala macam. Ya udah semua sih. Oke. Terima kasih Kang Randy Maulana dan Keywords juga. Terus juga terima kasih juga buat yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode berikutnya. Bye.